Oke, ini aku bakal share screen ya guys ya. Nanti kasih tau ya guys kalau share screen-nya udah kelihatan. Udah kelihatan? Oke, udah kelihatan ya share screen-nya ya. Nah, sebenarnya hari ini kita bakal belajar apa sih? Sebenarnya kita bakal belajar 3 hal guys. 3 hal. Yang pertama kita akan belajar soal pengenalan ke market. Yang kedua kita bakal belajar soal risk management. Yang ketiga kita belajar suatu hal yang relatif sangat penting. Yaitu apa? Kita bakal belajar psikologi trading. Nah, 3 ini, 2 terakhir ini, itu sangat penting. Gitu. Kenapa? Karena ini bakal mencegah kalian buat orang-orang yang udah pernah masuk ke market atau baru mau masuk ke market untuk tidak mengalami kerugian besar biasanya di situ. Udah, kita langsung mulai aja. Nah, first things first kita bakal belajar dari sini. Yaitu apa? Tipe-tipe market sama rasio resiko. Jadi gini guys, setiap market itu bakal punya sifat sama karakteristik sendiri. Oke, kalau dia punya sifat sama karakteristik sendiri, otomatis dia itu bakal punya resiko yang beda-beda. Gitu, ada market yang resikonya gede, ada market yang resikonya kecil. Nah, kalau market itu punya resiko yang beda-beda, otomatis fungsinya juga beda-beda. Nah, market pertama dengan resiko paling kecil itu nama marketnya reksadana sama obligasi. Jadi ini bagus buat apa sebenarnya? Sebenarnya dia itu bagus untuk balancing resiko di dalam sebuah portofolio, dan dia juga bagus untuk investasi jangka panjang. Gitu. Jadi kalau kalian merasa bahwa portofolio kalian udah terlalu resiko terlalu tinggi, kalian bisa pindahin ke reksadana atau obligasi untuk balancing resiko, menurunkan resikonya. Market kedua yang resikonya lebih tinggi itu pasar saham. Bagus buat apa? Bagus buat trading, bagus untuk long term investing, investasi jangka panjang dia bagus. Buat pemula untuk dia belajar trading relatif bagus dia gitu. Untuk marketnya pergerakannya tidak terlalu volatile. Nah, ada nggak jar market dengan resiko yang relatif tinggi? Ada. Market dengan resiko yang relatif tinggi itu market crypto. Nah, crypto ini gerakannya cukup gede lah, cukup gede dibanding pasar saham. Kalau kita mau ambil perbandingan ya, pasar saham tuh sehari range pergerakannya mungkin di antara 3-7% lah ya. Kalau kripto tuh mungkin sehari gerakannya bisa sampai 20% gitu. Jadi harus sangat berhati-hati ketika masuk ke market kayak kripto. Nah, ada lagi nggak market dengan resiko yang tinggi, yang lebih tinggi lagi? Ada. Market dengan resiko paling tinggi, barulah kita ngomongin market derivatif. Contohnya apa? Kita trading di futures, kita trading di forex, kita trading di gold, indices, indeks US 100, ini market-market dengan resiko paling tinggi. Nah, nanti ketika kalian masuk ke market-market tersebut gitu loh, ketika kalian masuk di market crypto atau market derivatif, forex lah, fokus nomor satunya itu bukan cari untung gede, bukan di situ dulu. Salah, bukan sana. Loh, ya kita kan trading buat nyari untung. Iya benar, memang trading buat nyari untung. Tapi fokus pertama ketika masuk market ini selalu di risk management, manajemen resiko dulu, barulah kita ngomongin yang lain. Kenapa? Karena ada market-market tertentu yang kalau kita manajemen resiko yang nggak bagus, itu duit cepat banget hilangnya. Cepat banget, clear ya? Jadi harus fokus ke sini dulu. Nah, lanjut. Terus, sebelum kita masuk ke market, kita juga harus tahu nih tujuan kita mau ngapain. Kita mau investasi atau kita mau trading. Kenapa? Karena ini mindset-nya akan berbeda. Nah, bedanya apa dari investasi dan trading? Perbedaan itu apa? Kalau investasi, biasanya time frame waktunya lebih lama, dia akan melakukan sesuatu hal yang namanya buy and hold. Dia beli, terus dia tahan. Biasanya dia tahan asetnya itu di atas 1 tahun. Cocok di market kayak saham. Nah, sedangkan kalau trading, dia pasti lebih cepat. In and out. Beli, jual, beli, jual. Trading pun ada beda-beda gaya, guys. Ada trading style namanya scalping. Gitu. Scalping tuh artinya apa aja? Artinya dia main cepat. Jadi sehari dia bisa trading berkali-kali. Gitu. Dia ngambil pergerakan kecil. Ada trading style namanya swing trading. Ya. Swing trading biasanya dimainnya harian. Swing trading pun dibagi jadi 2, guys. Ada yang namanya intraday dan intraweek. Intraday itu paling dia main harian, intraweek dia main mingguan. Misalnya. Terakhir ada trading style namanya trend following. Nah, bedanya apa dari swing trading dan trend following? Swing trading itu normalnya dia ngambil momentum, satu momentum. Jadi kayak gini. Dia beli di sini nih, harganya naik, pergerakan selesai baru dia kelar tuh. Ya kan dia ambil take profit. Terkadang kalau trend following tidak seperti itu. Sampai sini nggak dijual sama dia.
Jadi apa? Didiemin aja sama dia tuh. Diikutin aja pergerakannya. Sampai kapan? Sampai pergerakan harga besarnya kelar. Pergerakan harga besarnya kelar, dia baru take profit, dia baru ambil untung. Jadi dia kadang ngambil rencana panjang. Biasanya cocok di saham. Nah, sebuah trend follower itu biasanya nahan trade-nya berapa lama? Biasanya di antara 3 minggu sampai 6 bulan. Gitu. Jadi dia ngambil range yang lebih panjang. Nah, nanti masing-masing dari kalian harus cari tahu mana yang terbaik buat kalian. Karena tiap orang beda-beda. Ada yang dia cocoknya di scalping kan, dia punya banyak free time, waktu yang banyak. Ada yang dia sibuk kerja, dia nggak bisa trading banyak-banyak, disarankan ke swing trading, trend following. Jadi nanti kalian harus nemuin yang paling cocok sama kalian yang mana. Tapi saran aku, belajarlah dari swing trading. Kenapa? Untuk transisinya lebih gampang. Biasanya kalau orang belajar itu dari scalping, dia suruh pindah ke trend following, biasanya agak kagok gitu. Karena kan dia biasa tahan trade-nya 15 menit, 1 jam. Sekarang suruh tahan trade 3 bulan, nah itu biasanya gatal tuh, biasanya kayak gitu. Nah, yang kedua, yang ngebedain investasi dan trading tuh sebenarnya di sini. Risk to reward-nya juga. Biasanya untuk investasi resikonya lebih kecil dengan potensi reward yang bagus. Sedangkan kalau trading, nah nih, lebih high risk, lebih high reward. Di sini aku bakal kasih tahu nih, salah satu kesalahan terbesar trader-trader di awal. Yaitu apa? Dia terlalu fokus ke high reward, dia fokusnya ke untungnya doang. Oke? Jadi apa? Dia mau untung gede, dia mau untung cepat, jadinya apa? Dia taruh modal kegedean, dia trading terlalu banyak, yang harusnya dia trading, dia nggak trading, dia malah trading seperti itu. Trader-trader yang lebih berpengalaman, fokusnya bukan di sini, bukan di sini. Dia akan selalu fokus ke risk. Gimana caranya dia mendapatkan resiko yang kecil dan mendapatkan reward yang relatif bagus. Selalu ke sana. Clear ya? Lanjut. Kedua, kita akan belajar money management. Nah, money management ini dibagi jadi 2, guys. Itu apa? 1, money management di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Satunya lagi money management di dalam trading. Nah, awal mula kita akan belajar dari kehidupan sehari-hari. Nah, lah, kenapa belajar di sini dulu, Jar? Kita kan mau trading. Kenapa belajar dari sini? Karena ini, disinilah disiplinnya dibangun. Kalau kita tidak disiplin di sini, kita nggak bagus di sini. Jangan harap ketika masuk market kita disiplin. Jangan harap. Karena apa? Greedy-nya take over. Serakahnya take over. Dari sini. Jadi semua dibangun, disiplin dibangun dari sini. Benar ya? Untuk money management di dalam kehidupan sehari-hari, kita pakai yang simple, very very simple. Kita akan pakai sesuatu namanya 50, 30, 20 rule. Apa tuh, Jar? Oh, kayak kompleks. Enggak. Simple. Sebenarnya dari penghasilan kita pecah aja. 50% kita boleh pakai untuk kebutuhan pokok, 30% kita pakai untuk hal-hal yang kita mau, ya kan, 20% kita pakai untuk menabung atau investasi. Nah, contohnya apa? Misal penghasilan orang tersebut 10 juta, ya udah 5 juta boleh dipakai untuk kebutuhan pokok, 3 juta boleh dipakai buat jalan-jalan, 2 juta dipakai untuk menabung. Nah, tetapi kalau misalnya orang tersebut penghasilannya besar, atau dia nggak punya tanggungan yang banyak, dia punya anak, dia punya istri, yang dia bisa lakukan apa? Dia bisa tuker, dia bisa switch. Jadinya apa? Kalau bisa, menabungnya lebih banyak, menabungnya 30% dari penghasilan. Makin gede nabungnya malah makin bagus. Once-nya jadi 20% gitu. Nah, awalnya kenapa? Awalnya kenapa kok 30% dia untuk once-nya? Karena sebenarnya ini 30% awalnya didesain untuk orang-orang sudah berkeluarga. Karena kan kita harus mikir, anak mau apa, istri mau apa, kayak gitu. Lanjut lagi. Nah, bilang deh, ada orang dengan penghasilan dia 2 juta per bulannya, kan berarti 50% berapa, Jar? 50%-nya adalah 1 juta. Artinya dia harus mikir gimana caranya dia bisa hidup pakai 1 juta. Wah, gimana? Nggak bisa. Terlalu berat, Jar. Kita penghasilan cuma 2 juta, suruh hidup pakai 1 juta, nggak bisa. Terus solusinya apa? Nah, sebenarnya poinnya di situ. Kalau 50% dari penghasilan kita itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, biasanya apa? Antara pengeluaran kita terlalu gede atau penghasilan kita terlalu kecil, aktif income kita terlalu kecil. Yang kita bisa lakukan apa? Kita harus belajar untuk naikin aktif income kita, gimana pun caranya. Kita bisa kerja tambahan,
kita bisa bangun bisnis. Tapi menurut aku salah satu hal yang menurut aku paling penting adalah kita harus bangun sebuah skill atau expertise. Karena kalau kita expert di satu bidang, kalau kita ngerti gimana cara cari marketnya, itu bisa jadi penghasilan tambahan. Lanjut lagi, bilang deh orang tersebut, let's say ini apa, dia punya 20% dari penghasilan dia. 20%-nya dipecah nih, terserah dia mau nongkrong, dia mau jalan-jalan, terserah. Clear ya? Ini siapa nih gambar-gambarnya? Parah banget. Nah, lanjut lagi ya. Nah, terakhir, 30%. 30% dari penghasilan, dia pakai untuk apa? Untuk menabung atau investasi. Nah, target awal dia nabung itu apa? Target awal menabung, dia harus bangun dulu sesuatu yang namanya dana darurat. Ini orang harus punya. Dana darurat itu sifatnya harus 6 kali biaya pengeluaran per bulan. Jadinya apa? Kalau pengeluaran per bulan orang tersebut, let's say, 2 juta ya, berarti dia harus kumpulin dana darurat sekitar 12 juta. Kalau dia punya pengeluaran 10 juta, gimana aja? Sama aja, dia harus kumpulin 60 juta. Pengeluaran per bulan 20 juta, sama juga, dia harus kumpulin 120 juta, dan seterusnya. Nah, kenapa harus 6 bulan, Jer? Nah, kenapa harus 6 kali? Karena ini untuk berjaga-jaga. Jadi jika terjadi apa-apa, paling nggak dia masih punya dana darurat. Sifatnya kayak gitu. Nah, itu buat berjaga-jaga. Gitu. Lanjut lagi. Nah, kalau misalnya angkanya udah gede, gimana, Jer? Kita harus kumpul 60 juta, 70 juta. Gimana caranya? Nggak bisa langsung jebret, kecuali duitnya banyak. Ya kan? Jadi kita bisa lakukan apa? Kita bisa pecah pelan-pelan. Dari mana? Dari 30% penghasilan kita. Contohnya apa? Misalnya penghasilan dia tuh 6 juta nih per bulan, ya kan? Penghasilan 2 juta per bulan. Targetnya tuh 6 juta, sorry. Nah, dia cuma punya tabungan 600.000 nih sebulan. Ya udah, dia bagi aja. Targetnya itu 6 juta, dia punya 600.000, artinya dia punya waktu 10 bulan ini untuk kumpulin dana darurat dia. Nah, dana darurat ini sebenarnya boleh dia taruh di cash, boleh dia taruh di ATM, atau sebenarnya dia bisa lakukan apa? Dia tuh bisa investasi, guys. Dana darurat dia ke investasi yang resikonya kecil. Kita akan belajar sesuatu namanya compound interest. Nah, bagi yang belum pernah dengar compound interest itu apa sih? Kok kayaknya berat banget. Enggak, sebenarnya simple. Compound interest itu artinya bunga berbunga, guys. Ketika kita investasi, kita kan dapat hasil tuh, dapat bunga kan? Dapat hasil nih. Bunganya itu kita invest lagi. Jadi bunganya dapat bunga kayak gitu. Terus bunganya kita invest lagi. Jadi bunganya dapat bunga. Itulah compounding, digulung gitu. Nah, sebenarnya compounding itu bisa dilakukan di mana aja, guys. Di saham bisa, reksadana bisa, surat utang negara bisa. Tapi saran aku kalau mau sambil kumpulin dana darurat, taruh aja di reksadana karena kemungkinan ruginya kecil. Gitu. Reksadana ada 3 kan, ada RDPU, reksadana pasar uang, ada stable fund, obligasi, pasar saham. 2 ini sifatnya masih bisa rugi. Tapi yang pertama kemungkinan ruginya kecil. Jadi kalau nggak mau repot, taruh situ aja. Gitu. Kalau misalnya kalian bingung, taruhnya di mana aja? Aplikasi apa? Cari aja aplikasi namanya Bibit. Oke, aplikasi namanya Bibit. Oke, cari yang namanya Sukor Invest, cari si stable fund-nya. Karena stable fund-nya dia bunganya 7% lah per tahun. Relatif bagus, tapi dia cukup stabil. Jadi dia nggak naik turun kayak gini. Oke, bagus buat long term investing. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan belajar compounding. Contoh yang tadi. Bilang deh, orang yang tadi tuh, dia kan punya waktu 10 bulan nih untuk kumpulin dana darurat dia. Bunganya ini 12% per tahun lah. Dia investasi 12% per tahun. Alias per bulannya 1% lah. 1% per bulan. Nah, di bulan pertama kan dia ada 600.000 nih. Dia sambil kumpulin dana darurat kan, dia sambil investasi. Taruhlah nih 600.000, ya kan? Dikali 1%, dia untungnya 6.000. Di bulan kedua dia ngapain? Dia akan investasi lagi 600.000 lagi. Jadi keuntungan dari bulan pertama dia nggak ambil, habis itu dia reinvest, tambahin lagi. Jadi dia punya 606, dia punya tambahin 600.000, dia punya 1.206.000. 1.206.000 ini dikalilah 1%, dikali bunganya. Untunglah 12.000. Bulan ketiga ngapain? Sama lagi. Bulan keempat ngapain? Sama lagi. Bulan kelima ngapain? Sama lagi. Lihat deh, setiap bulan keuntungannya dia bertambah. Kenapa kok bisa nambah, Jer? Karena dia ini nggak pernah ngambil keuntungan dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi dia gulung terus saja, dia invest terus saja. Nanti
makin lama makin gede. Nanti di bulan ke-10 dana daruratnya udah bukan jadi 6 juta lagi. Udah berkembang mungkin jadi 6,3, jadi 6,4 seperti itu. Jadinya orang tersebut sambil kumpulin dana daruratnya nggak diem. Itu sebenarnya targetnya. Clear ya? Lanjut lagi. Barulah kita akan belajar suatu hal yang relatif penting. Kita akan belajar sesuatu namanya portfolio allocation. Ini penting banget, apalagi kalau misalnya kalian masuk di market-market yang resikonya gede. Contohnya Forex. Nah, aku bakal kasih sebuah contoh. Nanti aku mau kalian coba pikirin deh. Bilang deh, aku ada modal 100 juta nih. Habis itu aku kasih nih ke kalian. Nih guys, 100 juta. Buat kalian masing-masing. Buat kalian jadiin modal buat bikin usaha. Ya, tapi aku kasih 2 pilihan. Antara kalian pakai modal tersebut buat bikin 10 bisnis, atau kalian pakai modal tersebut untuk bikin 4 bisnis. Nah, coba kalian pikirin deh. Kalian lebih mending mana? Pakai 100 juta buat bikin 10 bisnis, atau pakai 100 juta buat bikin 4 bisnis? Kalian pikirin ya. Dapat ya? Udah dapat jawabannya ya. Nah, kenapa aku tanya itu? Karena gini, bagi yang jawab 10 bisnis atau 4 bisnis, dua-duanya nggak ada yang salah. Tapi itu akan menunjukkan risk tolerance kalian, toleransi resiko kalian, risk management kalian seperti apa, kayak gitu. Biasanya orang yang memilih 10 bisnis, biasanya toleransi resiko dia lebih tinggi, gitu. Nah, bukannya salah, bukannya benar, tapi itu personality dia aja, gitu. Nah, tetapi untuk pemula, saran aku, kita pakai yang 4 aja. Untuk pemula kita akan pakai sesuatu namanya force lot rule. Apa tuh artinya? Bayangin aja kayak kalian punya 4 ember. Oke? 1, 2, 3, 4. 4 ember nih. Oke? 3 ember sifatnya gini. 3 ember kalian boleh pakai buat trading. Boleh aktif buat trading. 1 ember kalian simpan. Nah, sifat embernya gini. Setiap kali kalian beli aset baru, ember ini keisi sama air. Aku ambil contoh di saham aja ya biar gampang ya. Misalnya kalian beli saham BCA, oke, ember ini keisi sama air. Kalian beli saham BRI, embernya keisi sama air. Kalian beli saham, let's say Telkom, keisi sama air. Ember udah deh, isi kan sama air kan, 3 embernya kan. Kalau kalian mau pakai lagi embernya, kalian harus buang dulu nih airnya. Alias kalian harus take profit dulu. Atau kalian cut loss dulu, barulah ember ini bisa dipakai lagi. Nah, kenapa kok dikit banget jar cuma 3? Kenapa nggak 10? Oke, bilang deh, aku ngizinin kalian. Udah, kalian hajar aja, nggak apa-apa. Kalian pakai modal kalian. Kalian beli aja deh 10 aset beda-beda. Misalnya kalian trading saham, kalian beli aja nih 10 saham beda-beda, terserah. Bagi yang trading di kripto, beli aja nih 10 kripto beda-beda. Bagi yang trading di forex, open aja 10 position, nggak apa-apa. Ya kan? Nah, sekarang aku tanya, misal kalian udah bikin 10 nih, 10 saham atau 10 posisi di forex. Kalau 10-10-nya untung, seneng nggak? Ya pasti seneng dong. Ya kan, buka 10 posisi, 10-10-nya untung, gimana seneng? Sekarang aku tanya, kalau 8-nya rugi gimana? Ayo, pusing kan? Aku tanya lagi, kalau 8-nya rugi, ruginya gede apa kecil? Well, kemungkinan besar pasti gede dong. Ya kan? Nah, kalau ruginya gede, balikinnya gimana? Di situ sebenarnya. Nah, kenapa aku ceritain ini? Alasannya apa, Jar? Karena gini, aku nggak mau kalian ngalamin kesalahan yang sama yang salah satu murid dari kita dulu pernah lakuin. Jadi gini, dulu salah satu murid dari kita di sesi pertama, anak private class, dia pernah curhat sama aku. Dia itu pernah rugi 500 juta. Ya, dia rugi nih 500 juta nih di market saham dalam kurun waktu 3 bulan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ini, nih biang keroknya nih, dia terlalu greedy, dia terlalu serakah. Dia buka posisi kebanyakan, dia beli di harga tinggi, ketika marketnya ngedip, jatuh, panik, dia cut loss, sekali cut loss 75 juta. Clear ya? Jadi ini nih, salah satu alasan kenapa kok orang ruginya bisa gede banget. Bayangin aja, rugi 500 juta 3 bulan. Ya kan? Ini nih, terlalu greedy. Jadi di situ sebenarnya. Oke? Clear ya? Lanjut lagi. Nah, habis itu, kenapa kok cuma 3, Jar? 3 tuh dikit banget loh. Gitu. Apalagi di market saham buat buka 3 posisi gitu. Mungkin forex lebih gede lah ya 3 ya. Tapi untuk di market saham 3 posisi tuh dikit banget. Kenapa? Karena di sini kalian itu dilatih untuk lebih disiplin,
dan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kalian investasikan. Kenapa? Ini duit kalian. Kalau hilang, pusingnya setengah mati pasti. Clear ya? Nah, dan di sini kalian tuh juga dilatih untuk apa? Ketika kalian entry, kalian harus punya alasan yang jelas. Kalau kita di sini kita ngomongnya kalian harus punya minimal 3 konfirmasi atau 3 alasan ketika kalian entry gitu. Nah, aku ambil contoh misalnya kayak gini nih. Kita ambil contoh di saham lah ya. Kalian udah beli saham BCA misalnya. Kalian beli saham BRI. Habis itu let's say marketnya lagi bagus banget deh. Wah, Jer, saham Telkom lagi bagus, saham Pegas lagi bagus ya kan, apalagi tuh saham apa BBCA udah ya tadi apa BMRI lagi bagus ya kan, market lagi oke banget ini, opportunity lagi bagus banget ya kan, bilang deh ada 3 posisi yang kalian ngerasa ini bagus banget, tapi slot kalian tinggal 1, ember kalian tinggal 1, jadi di antara 3 saham yang bagus ini kalian harus pilih mana yang terbaik buat kalian. Bilang deh pada akhirnya, aku hajar Telkom aja deh, aku beli di Telkom aja deh, set, kalian hajar di Telkom. Nanti aku tanya ke kalian, kenapa kalian pilih aset tersebut? Dan di situ kalian harus menjelaskan secara spesifik, secara detail, kenapa sih kalian pilih Telkom dibanding saham-saham atau aset-aset yang lain. Yang minimal kalian harus punya 3 alasan. Contohnya apa? Oh, harganya sudah ada di support, trennya sudah jelas, terjadi rejection, volumenya gede, lihat ya. Ketika entry, kita harus punya alasan yang jelas seperti ini. Clear ya? Dapat ya guys? Lanjut lagi. Nah, disitulah kenapa aku menyarankan, udah, buka 3 position aja buat trading, nggak usah banyak-banyak. Semakin sedikit, makin gampang. Nanti lebih kelihatan. Gitu. Nah, ketika kalian rugi, kalian juga tahu alasan cut loss-nya kenapa. Oh, karena kan kalian tahu alasan entry-nya kenapa. Gitu. Kalau kalian tahu alasan entry-nya, ketika nanti kalian cut loss, kalian bisa review ulang. Oh, kayak kemarin gue salah di sini deh. Seperti itu. Clear ya? Itulah kenapa 3 position aja. Terus 1 positionnya lagi, 1 ember lagi dipakai buat apa? Nah, bilang deh, 3 ember kan kalian boleh pakai buat trading. 1 embernya lagi boleh kalian pakai untuk sesuatu namanya dollar cost averaging. Nah, itu apa tuh? Pokoknya repot banget ya, apaan sih? Simple. Dollar cost itu sebenarnya bahasa gampangnya itu cuma beli nyicil, itu doang, beli nyicil. Nah, dollar cost itu bisa dipakai berdua. Satu untuk investasi jangka panjang, satu dipakai buat trading. Kali ini kita pakai buat investasi jangka panjang. Jadi 3 slot boleh kalian pakai buat trading, 1 slot kalian pakai buat long term investing, investasi jangka panjang. Kenapa? Karena kalian beli nyicil, harga di atas beli, harga di bawah beli lagi, naik lagi beli, jadi cicil untuk jangka panjang. Nah, tapi peraturan satu, kalau kalian mau dollar cost, kalian harus pilih aset yang jangka panjangnya kuat, jangan pilih yang aneh-aneh deh, gitu. Karena kan kalian harus yakin ini jangka panjangnya dia nggak akan kemana-mana. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, sebenarnya kadang orang suka nanya sama aku, Bang Jar, kalau kita mau trading itu modalnya harus berapa? Apakah harus ratusan juta, ribuan dolar? Berapa enaknya? Aku akan kasih solusi yang simple. Ketika kalian trading, pakailah modal senyaman mungkin. Aku ulang sekali lagi, ketika kalian trading, pakailah modal senyaman mungkin. Gitu. Kenapa? Aku nggak mau kalian melakukan kesalahan yang sama yang dulu teman aku pernah lakuin. Gitu. Dan ini ketika kalian masih belum yakin juga dengan trading style kalian, kalau bisa kalian pakai modal sekecil mungkin. Karena gini, jadi ceritanya gini, dulu aku sama temen aku startnya sama, tahunnya sama, gitu. Kita startnya bareng, ya tahunnya sama, gitu. Cuma bedanya dulu aku belajar pakai modal yang relatif kecil, temen aku belajar pakai modal relatif gede. Trading lah kita ya kan, trading, belajar sama mentor, trading sat ya kan, 1 tahun udah lewat, ya kan, 1,5 tahun udah lewat, 2 tahun udah lewat. Teman aku mentalnya udah mulai kebentuk, trading style-nya udah mulai kebentuk, ya kan, udah oke lah, win rate-nya udah mulai naik, tapi apa? Modalnya udah hilang duluan 80%. Jadi sama aja bohong. Ketika trading sekarang pun gak akan sama ketika dia dulu punya modal segede gini. Seperti itu. Sedangkan aku dulu belajar pakai modal relatif kecil. Sambil apa? Kumpulin modal sebanyak mungkin. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita udah bisa manage modal kecil, kita nggak bisa manage modal kecil nih. Jangan harap kita bisa manage modal gede. Hilang pasti. Clear aja. Jadi belajarlah pakai modal yang kecil dulu.
Kalian udah bisa buktiin kalau kalian bisa manage, win rate udah mulai naik, silahkan diajar pakai modal gede. Oke, konsep yang sama kalian harus terapin juga ketika kalian pindah market. Contohnya apa? Misalnya gini. Misalnya kalian terbiasa trading di market saham. Oke, udah biasa nih. Udah oke lah, udah paham lah, pakem lah, win rate-nya tinggi. Kalian mau pindah ajar, mau cobain deh di market forex, mau cobain deh di market gold, ya kan? Let's say pindah ke market forex. Nah, ketika kalian pindah market, belajarlah pakai modal yang kecil lagi. Kenapa? Setiap saham aja sifatnya beda. Saham BRI dan saham BCA itu sifatnya beda tipis, ya kan? Itu pada satu industri loh, ya kan? Setiap aset aja sifatnya beda, apalagi beda market gitu. Di saham kita biasanya ngeliat gerakan kayak blue chip 13%, 14%, trennya jelas, ya kan? Pas pindah ke forex, puset 15 menit ngebenting harga kayak gini. Clear ya? Jadi kalian harus biasain. Sama juga ketika kalian pindah di forex, kalian terbiasa di forex, kalian mau coba trade di market crypto, di futures misalnya, ya kan, aja mau coba deh pindah ke futures, coba iseng-iseng deh, belajarlah pakai modal kecil lagi, sifatnya beda lagi. Crypto itu sering ngebikin base soalnya, gitu, sering ngebikin yang sideways gini tiba-tiba nge-pop atas, pop bawah, sekali dia nge-break ke atas, kadang kayak Bitcoin tuh suka nge-break tuh total 3%-an ke atas, banting ke bawah kadang 8%. Jadi kalian harus ngebiasain sifat-sifat market tersebut. Kalau kalian langsung hajar pindah market, hajar langsung pakai modal gede, itu namanya sport jantung tuh. Asli sport jantung tuh. Jadi saran aku belajarlah pakai modal yang senyaman mungkin, sekecil mungkin. Win rate udah naik, baru hajar pakai modal yang gede. Clear ya? Lanjut lagi kita. Balik lagi ke dollar cost. Ingat peraturannya apa dollar cost? Dollar cost itu kita harus pilih aset yang jangka panjangnya kuat. Kenapa? Kita kan mau buat investasi jangka panjang. Kita beli nyicil. Harga di atas kita beli, harga di bawah kita beli lagi, naik lagi beli, seperti itu. Jadi kita harus beli nyicil nih. Itulah alasan kenapa kita beli aset yang jangka panjangnya kuat. Karena kita yakin ini buat investasi jangka panjang juga. Nah, dollar cost itu fungsinya buat apa? Kayak gini, let's say kalian udah beli saham nih, beli saham di harga 1.000 nih, ya, kalian beli nih, sahamnya tinggi nih, di harga tinggi, ya, kalian beli di harga 1.000. Habis kalian beli nih, di harga 1.000 per lembar saham, ini saham jatuh, waduh Jer, gue baru beli ini aset, harganya udah jatuh, terus solusinya apa dong? Ya kan? Nah, tapi ingat ya, kalian pilih aset yang jangka panjangnya, kalian yakin nggak akan pergi kemana-mana. Yang bisa kalian lakuin apa? Kalian bisa pakai skill teknikal kalian bisa pakai skill analisa kalian untuk cari ini potensi harga terbawahnya di mana. Kalau udah ngeliat harga terbawahnya di mana, baru kalian beli lagi di harga lebih murah. Kenapa? Kalian yakin aset yang jangka panjangnya kuat. Gitu. Jadinya, secara rata-rata, kita nggak rugi 20%. Kita cuma rugi mungkin sekitar 10%. Nah, kenapa kita ngelakuin itu? Karena gini, kalau kita nggak dollar cost, kita yakin ini aset jangka panjang yang kuat, kita yakin ini buat investasi jangka panjang, tapi kita nggak ngelakuin dollar cost. Kita beli ini harga di atas, itu aset harus gerak dulu 20%. Baru apa? Baru banyak modal, belum untung. Tapi kalau kita cari nih, kita pakai skill teknikal kita cari potensi harga terbawahnya, ada tanda-tanda pembalikan arah, kita beli lagi di harga lebih murah, itu harga cuma perlu naik sekitar 10%. Udah balik modal. Kalau dia naik lagi ke harga awal, kita udah profit 10% seperti itu. Clear ya? Nah, itulah alasannya kenapa kita harus pilih jangka panjangnya kuat. Gitu. Kalau kita pilihnya ngasal, kita pilih yang aneh-aneh, ya kan? Kita beli saham gorengan, buat investasi jangka panjang. Yang ada malah kayak gini, kita beli di atas nih. Kita beli lagi di bawah. Dia nggak nyampe atas, udah banting turun lagi. Bukannya makin untung, malah makin buntung jatuhnya. Jadi kalau kalian mau investasi jangka panjang, kalian mau ngelakuin dollar cost, ingat kalian harus yakin ini aset nggak bakal pergi kemana-mana. Gitu. Contohnya apa? Saham-saham BCA, BRI, ya udahlah, dia nggak bakal kemana-mana. Itu paling aman buat dollar cost biasanya. Clear ya? Lanjut lagi. Nah, barulah kita akan belajar di risk management. Ini aku bakal curhat dikit nih. Kalian kalau mau tahu kenapa kok sesi pertama ketemu sama aku, karena fokus poin aku itu di sini. Aku tuh fokusin banget di risk management sama psikologi trading. Orang biasanya itu nggak jatuh di teknik, oke?
tekniknya mereka biasanya bagus, tapi biasanya ketika masuk market ininya hancur, yang ngejatuhin orang tuh di sini biasanya. Clear ya? Nah, untuk risk management, kita pakai sesuatu yang simple banget. Kita pakai sesuatu yang namanya 5% rule untuk market forex karena resikonya lebih gede. Kalau bisa kita pakai 2% rule. Nah, 5% rule itu artinya apa, Jer? Apakah stop loss-nya harus 5%? Enggak, itu salah besar. Stop loss-nya bebas, terserah. 10%, 20%, terserah. 50 pips, 60 pips, terserah. Nah, 5% rule artinya apa? Maksimal kerugian yang kita mau alami itu 5% dari apa? Dari total modal, bukan dari stop loss. Stop loss-nya terserah. Gitu. Nah, contohnya apa? Misalnya gini, bilang deh modal kita cuma 1 juta atau 100 dolar. Dikali 5% berarti sekitar 50 ribuan tuh. Ya kan? Artinya kalau bisa sebaik mungkin kita kalau ruginya cuma segini, sekitar segini. Nah, ingat nggak? Tadi kan kita punya 3 ember yang kita boleh pakai buat trading, 3 position. 1, 2, 3. Artinya apa? Masing-masing ember ini kita cuma boleh rugi sekitar 50 ribuan, gitu 50 ribuan. Jadi 50, 50. Jadinya apa? Kita buka 3 posisi, tiga-tiganya rugi, kita apes trading 3 kali tiga-tiganya rugi, kita cuma rugi sekitar 150 ribuan atau 15%. Nah, 15% mana berasa, Jer? Cuma 15% cuma 150 ribu, mana berasa? Iya, karena modal dipakai cuma 1 juta. Beda cerita kalau modal yang dipakai adalah 100 juta. Clear ya? Kalau modal yang dipakai adalah 100 juta, berarti apa? Masing-masing posisi ini berapa? 5 juta, 5 juta, 5 juta. 15 juta itu melayang. Coba kalau diceroboh, satu posisi dia rugi 10% dari modal. Artinya apa? 10 juta, 10 juta, 10 juta. Itu 30 juta melayang. Clear ya? Nah, kalau modal 10 juta gimana, Jen? Sama aja. 10 juta kalian kali aja 5%. 10 juta kali 5%, berarti sekitar 500 ribuan. Artinya apa? Kalau modal kalian 10 juta, setiap kali trading sebisa mungkin kalian jangan rugi lebih dari 500 ribuan. Gitu. 500 ribu, 600 ribu nggak apa-apa deh. Tapi jangan sampai modal kalian 10 juta, total modalnya, sekali kalian cut loss, kalian rugi 3 juta. Analoginya sama kayak kita main game, guys. Sama kayak main game. Game itu kan ada nyawanya tuh, biasanya kan. Game ada nyawanya. Bilang deh nyawanya tuh 100%. Ya. Terus bilang deh kita ketemu musuh. Kena pukul sama musuhnya. Nyawanya hilang 30%. Aduh, kencang juga nih orang mukulnya. Setelah gitu kan. Pertanyaan aku, dia cuma boleh kena pukul berapa kali lagi? Sebelum nyawanya habis. Kalau sekali hilang, sekali kena 30%. Berapa kali? Kalian 3 kali kan kena pukul kan? 1, 2, 3. Habis ini nyawanya. Itu sama aja kayak orang punya modal 10 juta. Oke, total modal 10 juta, tapi sekali dia cut loss-nya 3 juta. Sama aja. Gitu. Artinya apa? Dia cuma perlu ngelakuin kesalahan 3 kali lagi. 3 kali lagi ngelakuin kesalahan sama. 3 kali lagi rugi. Melayang ini 10 juta. Clear ya? Nah, sekarang bilang deh, sekali hilang, nyawanya cuma hilang 5%. Ya kan? Artinya apa? Dia ini bisa rugi berkali-kali loh. Sebelum nyawanya benar-benar habis. Dan kalau dia jago 1 kali, 2 kali, 3 kali trade, dia bisa balikin modalnya seperti itu. Nah, aku mau kalian ingat ini. Sebagai trader, bukan berarti kita nggak boleh rugi. Enggak, pasti semua trader bakal ngalamin kerugian. Itu udah pasti. Ya kan? Tapi apa? Bisa nggak kita balikin kerugian tersebut? Nah, kita nggak akan bisa balikin kalau sekali cut loss-nya gede banget. Clear ya? Dapat ya? Nah, lanjut lagi kita. Lanjut. Nah, sebenarnya kalau kalian nggak mau repot, cuma ada 2 cara doang buat ngatur resiko di trade. 2 doang, nggak banyak. 2 doang. Apa tuh? Yang pertama, kita atur si stop loss. Atur stop loss-nya. Gitu. Makin kecil stop loss-nya, oke, bagus gitu. Yang kedua, simple. Kita atur modalnya atau lot sizing-nya. Itu doang. Kalau nggak atur stop loss, atur modal. Makin gede stop loss-nya, modalnya makin kecil. Semakin kecil si stop loss, modalnya boleh digedein. Nah, bilang deh, kita entry nih, gini ya. Entry di sini, kita bilang kita trade saham. Kita entry sini dong, pasang stop loss dong di bawahnya dong, stop loss.
bilang stop loss-nya kita pasang 10% deh. 10%, 10%. Artinya apa? Kalau stop loss ini kena, kita akan rugi 10% dari berapapun modal yang kita taruh untuk investasi di sini. Ya kan? Nah, kita harus mikir gimana caranya. Kalaupun ketika stop loss ini kena, kerugian kita tidak melewati batas kerugian yang kita udah atur. Itu apa? Misalnya modal kita cuma 1 juta, kali 5% berarti 50.000. Ya udah gimana caranya kalau kena stop loss ini, berarti cuma rugi sekitar 50 ribuan. Kalau modal kita 10 juta, arti kan 500.000. Ya udah, gimana caranya? Kalaupun kena ini stop loss, kita cuma rugi sekitar 500 ribuan. Yang harus kita atur apa? Yang harus kita atur adalah modal yang kita taruh buat kita investasi atau lot sizing-nya, size lot-nya. Nah, contohnya apa? Misalnya gini, kita mau beli saham nih, harga sahamnya 1.000 per lembar saham, alias satu lotnya adalah 100.000 per lot. Kenapa? Karena saham itu setiap lotnya adalah 100 lembar gitu. Nah, kalau modal kita 1 juta ya, dengan stop loss 10%, boleh nggak kita beli 10 lot kalau stop loss kita 10%? Dan kalau kita rugi, ruginya 100.000. Jawabannya adalah nggak boleh. Wah, kenapa, Jer? Karena kita kan cuma boleh rugi sekitar 50 ribuan, ya kan? Tapi kalau modalnya ini kita taruh 10 lot, kita akan rugi 100.000, kegedean berarti. Jadi nggak boleh, gitu. Kalau 7 lot boleh nggak? Nggak boleh. Dia bolehnya berapa? 5 lot atau 3 lot, karena modal dia cuma 1 juta. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya kalian repot, aduh Jer, gue malas hitung-hitungan, magang, malas nih, gimana caranya? Tenang, aku akan kasih solusi gampangnya. Gampang banget, benar gampang banget. Gini, kalian pernah nggak kalian trading, atau kalian nanti ketika kalian bakal trading ya, yang pernah masuk ke market, kalian nanti ke depan cobain aja, ketika kalian trading, dan kalian masih ngerasa takut, atau kalian masih ngerasa was-was, alasannya cuma 2. Oke? Kalian trading ngerasa takut, kalian trading ngerasa was-was, alasannya cuma 2 ini doang. Itu apa? Yang pertama, orang trading biasanya tanpa konfirmasi, tanpa alasan konfirmasi. Jadi dia trade, dia nggak tahu alasan belinya kenapa. Misalnya, orang trade di gold, aku tanya, kenapa yang trade di gold? Nggak bisa ngejelasin alasannya apa. Alias dia trading tanpa trading plan jelas, dia trading tanpa konfirmasi entry yang jelas. Jadi apa? Gampang banget digoceknya. Gampang takut, tapi posisi yang udah dibuka. Nah, tapi bisa nggak, Jar? Orang udah bikin trading plan, orang udah entry pakai konfirmasi udah jelas nih, ya kan, trading plan-nya udah jelas, tapi masih ngerasa was-was, masih ngerasa takut. Bisa nggak? Bisa. Dan alasan kedua itu lebih penting dibanding alasan yang pertama. Itu apa? Orang trading udah pakai trading plan, tapi masih ngerasa takut. Alasannya ini nih. Biasanya modal yang dia taruh atau resiko di trade tersebut terlalu gede. Jadi apa? Modalnya ada, tapi secara mental belum cukup kuat untuk ngalamin kerugian segede gitu. Aku ambil contoh, misalnya gini. Bilang deh, modal kalian 10 juta. Modal kalian 10 juta ya. Kalian trade di saham BCA misalnya. Habis itu, kalian cut loss, tapi sekali cut loss cuma 100.000. Takut nggak? Oh, kemungkinan besar enggak sih. Ya, bayangin aja modal gue 10 juta, gue cuma rugi 100.000, nggak takut lah, ya santai aja. Next trade paling gue balikin, ya kan? Sekarang aku ganti. Sama juga, kalian trade di saham BCA, sama juga modal kalian 10 juta. Tapi kali ini kalau kalian cut loss-nya 4 juta. Takut nggak tuh? Udah mulai mikir kan tuh ya kan, waduh gue modal cuma 10 juta, sekali cut loss 4 juta, pusing juga kepala gue istilah gitu. Nah, itu sebenarnya. Kalau kalian ngalamin takut yang berlebihan, takut sedikit masih normal, itu normal. Tapi kalau kalian ngalamin takut yang berlebihan, artinya apa? Biasanya modal kalian terlalu gede. Kecilin modalnya, solusinya kecilin modalnya. Gitu. Nah, kenapa aku kasih tahu gini? Karena aku sering banget melihat yang sering lakukan gini. Itu apa? Dia taruh modal kegedean. Dia entry nih, entry di sini misalnya, pasang stop loss di bawah sini nih misalnya, ya kan? Dia habis di entry, digocek marketnya, wah aja, horor banget ini, ya kan? Kayaknya gue bakal cut loss deh, ya udah akhirnya dia cut loss duluan, dia jual dulu asetnya duluan. Habis dia jual, harganya terbang. Analisanya benar,
tapi dia cut loss. Nah, kenapa dia cut loss di sini? Kenapa dia stop loss di situ? Kenapa dia lepas duluan, bukannya stop loss di bawah? Iya, dia itu ngelepas duluan. Kenapa? Karena dia takut untuk ngalamin kerugian segede gini. Mentalnya nggak siap. Solusinya apa? Kurangin modalnya dari situ. Nah, aku mau kalian catat ini, karena ini penting. Ini penting banget. Ini mentor aku yang kasih tahu aku. Dan ini ngubah trading aku banget. Jadi gini, ingat ya guys ya, trade yang terbaik adalah trade yang kita bisa tinggal. Aku ulangin sekali lagi. Trade yang terbaik adalah trade yang kita bisa tinggal. Kalau tiap 5 menit, tiap 5 menit kita ngeliatin, aduh jar udah profit belum ya? Aduh jar udah cut loss belum ya? Kalian masih was-was banget, itu bukan trade yang terbaik. Karena apa? Kalian entry tanpa alasan yang jelas, dan modal kalian kegedean. Trade yang terbaik itu harusnya flat rasanya, nyantai. Itu trade yang terbaik. Trade yang terbaik itu trade yang bisa ditinggal. Kenapa? Bayangin, kita entry jelas. Kenapa Jer? Trade di gold, alasannya apa? Bisa jelasin harga di support, harga yang ngelakuin rejection, trennya jelas, seperti itu. Alasannya jelas. Dan modalnya juga pas. Jadi apa? Kalaupun cut loss, kita bisa terima dengan lapang dada. Ini trade yang terbaik. Kenapa? Karena fokusnya nanti bukan di untungnya, tapi di trading setup-nya. Situ sebenarnya. Clear ya? Jadi aku mau kalian ingat, karena ini penting banget. Ini yang mengubah trade aku soalnya. Clear ya? Trade yang terbaik adalah trade yang kita bisa tinggal. Lanjut lagi. Barulah akhirnya kita masuk ke technical analysis. Akhirnya masuk sini juga. Lama banget ya. Kita mau belajar technical analysis. Kok mau belajar manajemen resiko dulu, risk management dulu. Kok malah belajar psikologi trading dulu? Alasannya kenapa? Karena gini, banyak orang yang nggak tahu risk management itu berbanding lurus dengan psikologi trading. Kalau manajemen resikonya jelek, psikologi tradingnya pasti hancur. Pasti hancur, nggak mungkin nggak. Kalau psikologi trading hancur, pasti apa? Win rate-nya turun. Mungkin dia yang tadinya dia 10 kali trade, dia profitnya 7, profitnya 6. Jadi mungkin dia coba profit 3, profit 4. Ya kan? Win rate-nya dia turun. Kalau win rate-nya turun, biasanya dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan sesuatu namanya revenge trading, trading balas dendam. Ini yang killernya. Masih ingat kan cerita tadi itu yang apa? Salah satu murid dari kita yang pernah curhat, yang rugi 500 juta 3 bulan. Ini prosesnya. Awalnya dia curhat sama aku, dia itu deposit 100 juta awalnya di saham. Profit, ya kan? Habis itu, apa yang terjadi? Cut loss dia, cut loss 20 juta, saya tahu. 20 juta kan? 20 juta. Wah, cut loss nih. Nggak terima. Dia nggak terima, dia ngelakuin apa? Ya kan? Nggak terima cut loss 20 juta, dia mulai taruhlah di aset-aset yang resikonya lebih tinggi. Contohnya apa? Dia ceritain kronologi ke aku, dia bilang kayak, oh ya, kayaknya kalau gue taruh di saham gorengan ini, gue taruh modal lebih gede, bisa deh gitu. Dia cerita ke temennya lah istilah gitu. Terus dia ceritain kronologinya ke aku. Kalau gue taruh modal lebih gede di saham ini nih, kayak bisa nih, gitu kan? Gue balikin. Akhirnya apa? Dia mengabaikan risk manajemennya dia, diabaikan. Berarti dia ngelakuin apa? Dia trade secara emosional, dia trade tidak sesuai dengan trading plan-nya, gitu. Akhirnya apa? Cut loss kan? Cut loss, psikologi tradingnya hancur, win rate-nya turun, revenge trading, ulang lagi. Dia cut loss 40 juta pas itu. Ya kan? Nggak terima, deposit lagi 200. 200 deposit, cut loss lagi, sekali cut loss 75 juta. Udah gitu aja terus tuh sampai 500 hilang. Clear ya? Inilah satu kesalahan yang aku nggak mau kalian alami. Clear ya? Di sini nih. Jadi kalian fokus manajemen resikonya. Nah, barulah akhirnya kita masuk ke technical analysis. Kita akan belajar sesuatu namanya candlestick. Cara baca candlestick. Very simple sebenarnya. Candlestick ini tuh sebenarnya apa sih? Bahasa gampang gini, dia itu cuma representasi. Oke? Representasi dari pergerakan harga di dalam suatu periode waktu. Contohnya apa tuh? Misalnya gini, kita pakai time frame-nya 1 hari. Oke? Pakai time frame 1 hari. Artinya satu candle ini ngasih tahu selama 1 hari ini harga pergi kemana aja. Itu artinya. Kalau kita pakai time frame-nya 4 jam, artinya apa? Satu candle ngasih tahu ini selama 4 jam ini harga pergi kemana aja sih. Sebenarnya itu aja. Candlestick itu ada 2 komponen guys. Yaitu apa? Ada body dan ada wick atau shadow atau nama lainnya ekornya.
badannya, bodinya itu yang tebal hijau, tebal merah di badannya. Yang kurus kecil ini itu ekornya, wick atau shadow-nya. Oke. Nah, cara bacanya gimana? Simple. Kalau hijau arti harganya naik, kalau merah artinya harganya turun. Nah, di itu ada cara baca gini. Kalau hijau, harga pembukaan, opening price-nya di bawah sini, di bawah sini nih. Harga terendah di sini, lowest price-nya di sini, harga tertingginya di atas, closing price-nya di sini, bodi atasnya. Ya kan? Kalau yang merah apa? Kebalikannya. Opening price-nya di sini. Harga tertingginya sama, harga terendah sama, closing price-nya di sini. Merah artinya apa? Harga yang buka di atas, tutupnya di bawah. Kayak gitu. Benar ya? Nah, candlestick itu sebenarnya kita tuh nggak bisa lihat dia sebagai candlestick aja. Kenapa? Dia ini tuh representasi dari psikologi market, guys. Representasi apa? Dari yang namanya buying and selling, pressure, tekanan beli dan tekanan jual, atau namanya apa? Supply and demand. Demand itu yang mendorong harganya naik ke atas. Supply yang menurunkan harganya turun ke bawah. Demand itu artinya apa? Simple lagi nih, demand itu artinya banyak orang yang mau beli, nggak ada yang mau jual. Itu artinya. Contohnya apa? Kasus Ukraina-Rusia. Ukraina sama Rusia. Rusia sama Ukraina perang. Ya kan? Akhirnya apa? Rusia kena sanksi ekonomi. Nah, yang terjadi itu gini. Rusia kena sanksi ekonomi, dia balas lah. Dia nge-cut off supply oil dan gas ke Eropa. Ya kan? Mentor aku kan tinggal di sana, terus dia cerita sama aku. Di cut off supply oil dan gas ke Eropa, yang terjadi itu ini. Di sana, powernya tuh, listriknya mereka dari sana. Oil dan gas. Semua orang banyak mau beli, nggak ada yang mau jual, itu harganya naiknya kencang banget. Clear ya? Itu arti demand. Banyak orang mau beli, nggak ada yang mau jual. Ini harga naik. Kalau supply, kebalikan. Banyak orang yang mau jual, nggak ada orang yang mau beli. Ini harga turun. Clear ya? Nah, kita bisa lihat supply and demand dari mana aja? Kita bisa lihat supply and demand dari panjang bodinya, ketebalan si body, atau panjang dari wick-nya. Gitu. Kalau wick-nya panjang, ekornya panjang ke satu arah, dan dia panjang berkali-kali, kemungkinan besar apa? Harganya ini akan turun. Karena apa? Dia nggak cukup kuat untuk mendorong harga naik. Clear ya? Dari situ kita bisa lihat ya. Lanjut lagi. Lanjutlah, kita akan belajar sesuatu namanya swing. Nah, swing ini penting banget. Kenapa? Kalian bisa ini, yang lain lebih gampang. Coba, yang lebih gampang support resisten, trendline, chart pattern, Fibonacci, semua dari sini nih. Nah, swing itu apa sih? Bahasa gampangnya gini, swing itu cuma titik pembalikan arah. Itu doang, titik pembalikan arah. Swing itu ada dua, ada namanya swing high dan ada namanya swing low. Swing high itu artinya ketika harga naik, dia mau turun, inilah si swing high-nya. Nih, itu swing high-nya. Kalau swing low, kebalikan. Dia turun, dia mau naik, inilah si swing low-nya. Nah, contohnya apa? Nih, ini swing high apa swing low? Ini sebenarnya udah ketahuan sih ini swing high ya. Dia naik, dia mau turun ke bawah. Gitu. Nah, swing high pun ada dua tipe. Satu swing high yang normal, satu yang ngeselin, suka nipu banyak orang. Jadi harus hati-hati sama yang kedua. Gitu. Swing high yang normal itu gimana? Itu kayak gini. Ketika harganya nih naik, naik. Lihat, dia closing di bawah low-nya ini. Closing di bawah low-nya tersebut. Boom, patah ke bawah. Benar ya? Inilah si swing high. Biasanya dipakai buat apa? Biasanya gini. Orang beli di swing low, harganya naik, konfirmasi bikin swing-nya, dia sell. Dia jual di situ. Kalau bagi forex, kan forex bisa main 200 tuh. Biasanya dipakai buat entry. Harga kecenderungan lagi turun, harganya udah sampai resisten, dia lihat ini swing high, dia entry sell. Kemungkinan besar harganya turun. Benar ya? Yang harus hati-hati adalah swing high with inside bar. Itu gimana? Itu ketika harganya naik ya, dia tidak langsung patah. Dia ngapain? Dia ngumpul dulu, nongkrong dulu sama teman-temannya. Lihat deh, ini harga rata-rata kan? Harga rata-ratanya. Lihat. Dia ngumpul. Tuh, dia naik nih. Terus dia ngumpul sama teman-temannya. Inilah si inside bar. Hati-hati. Nama lainnya inside bar adalah base. Kenapa? Kalian jual di sini, nggak tahu dia patah ke atas. Gitu, clear ya? Jadi kalian harus hati-hati. Sabar dulu. Tunggu dulu dia break. Patah ke bawah, terjadilah patah dan close, break and close ya. Break and close di bawah harga rata-ratanya, silakan entry sell. Silakan jual gitu. Karena kemungkinan besar di harganya lanjut turun.
Ya. Lanjut lagi, swing low, kebalikannya. Itu dia turun, 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 patah ke atas. Break atas ini nih. Biasanya dipakai buat apa? Harga kecenderungan lagi naik, harga turun, konfirmasi bikin swing low, entry aja buy. Karena kemungkinan besar dia masih mau lanjut naik ke atas. Harus hati-hati, swing low with inside bar ini. Kenapa? Turun, 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 malah ngumpul dia sama teman-temannya. Dia turun, kalau ngumpul kayak begini nih, nah ini hati-hati nih. Kenapa? Kalian hajar deh, hajar, gue buy, gue hajar deh, kita beli di sini. Beli di sini, atau dipatahin ke bawah. Melakukan sesuatu namanya drop, base, drop. Ini hati-hati. Clear ya? Jadi kita harus sabar dulu. Ini harga rata-rata di sini, dia tunggu dulu, dia patah. Oh, dia break atas, konfirmasi bikin swing low, oke, silakan entry buy. Kemungkinan besar masih mau lanjut naik. Clear ya? Dapat ya? Nah, sekarang kita mau pergi ke market. Kita mau latihan dulu. Set. Nah, ini nama aplikasi TradingView. Bagi yang punya, aku harap buat kalian coba bikin kami aplikasi gratis. Bagus banget buat analisa rata-rata kita analisa di TradingView. Nah, aku bakal panggil satu-satu dari kalian. Aku bakal panggil satu-satu dari kalian. Kita bakal latihan. Itu apa? Aku bakal bawa nih dari kanan ke kiri kayak gini nih. Ikutin bodinya. Nanti ketika kalian lihat swing high, bilang stop ya, misalnya gitu. Kalian lihat, oh ini swing higher, stop. Nanti aku tandain kayak gitu. Ya. Nah, ini aku bakal kasih trik yang gampang buat lihat swing high, swing low. Itu apa? Ini. Kalau kalian lihat yang bentuknya U kebalik, udah pasti swing high. Oke? Kita bakal nyari swing high dulu, baru swing low-nya. Oke? Kalau bentuknya U kebalik, udah pasti swing high. Kalau bentuknya U biasa, udah pasti swing low. Oke? Jadi ingat, U kebalik swing high, U biasa swing low. Contohnya apa? Swing high, ya kan? Ada swing high dan kawan-kawan. Clear ya? Caranya bentuknya U kebalik. Ini contohnya inside bar yang tadi itu. Yang panjang banget. Oke? Nah, aku bakal panggil satu-satu. Kita coba dulu ya. Kita coba dari Mas Abdillah. Halo Mas Abdillah. Halo? Halo Kak, Kedengeran Mas suaranya? dengar Kak. Oke, nah siap gak Mas? Kita mau coba latihan cari swing high. Siap gak? Siap. Oke, siap ya. Nah, aku bakal bawa nih dari kanan ke kiri. Dari sini aja nih, biar gampang. Nanti bilang stop ya, Bang. Mas, kalau lihat swing high ya. Siap? 1, 2, 3. Custom Mas, kalau lihat swing high. Stop. Cakep, bagus. Custom lagi Mas, kalau lihat swing high. Swing high bukan nih? Ayo. Masuknya ke inside bar sih Kak. Benar, masih inside bar. Tapi dia tetap swing. Coba lihat deh. Ini namanya minor. Swing kecil, lihat deh. Lihat gak tuh? Iya. Dia minor swing. Nah, ini kita harus perhatiin juga guys. Kenapa? Karena chart pattern terkadang terbentuk dari minor-minor kayak gini. Contohnya apa? Bagi yang tahu pattern, kadang dia membentuk 3 swing kecil. Clear ya? Nah, jadi kita harus bisa melihat, bisa nge-spot. Cari lagi. Set. Customer call swing high. Stop. Cakep. Satu lagi deh, satu lagi. Set. Stop. Nah, inside bar apa bukan? Inside bar. Cakep, benar. Atau nama lainnya adalah base. Jadi kalau ada yang ngomong base, itu biasa inside bar juga. Cakep, Mas. Kita coba Mas Aru. Halo, Mas Aru. Ya, halo. Kedengaran Mas suaranya? Siap cari swing high? Oke, siap. 1, 2, 3. Custom Mas kalau swing high. Stop. Cakep, bagus. Cari lagi. Stop. Oke, bagus. Satu lagi deh, satu lagi deh. Stop. Oke, bagus. Bagus, bagus. Matanya udah oke. Mas Aru udah clear. Kita coba Mas Candika. Halo, Mas Candika. Hai, ada suaranya nggak? Oh, ada dong, Mas. Siap cari swing high? Halo? Siap. Oke, tuh 2, 3. Stop. Di atas. Nah, tuh bener tuh. Ini yang minornya nih, yang kecil-kecil nih. Kadang ngeselin banget tuh yang minor-minor tuh. Cari lagi. Stop. Itu masuk kok. Benar, tuh masuk. Cari lagi. Stop. Cakep. Satu lagi deh, satu lagi. Stop di situ. Inside bar apa bukan? Inside bar ya? Bisa. Contohnya nih. Lihat tuh inside bar.
Ya kan, ngumpul dia di situ. Oke, kita coba cari lagi. Kita coba Mas tadi siapa ya? Mas Dedi. Halo Mas Dedi. Siap? Halo. Siap cari swing high? Siap. Oke, tuh 2, 3. Custom Mas kalau swing high. Stop. Cakep. Cari lagi ayo. Stop. Oke, bagus. Oke. Last one deh, last one. Turun, naik. Stop. Oke, bagus, Messi. Cakep. Kita coba Mas iPhone. Halo Mas iPhone. Namanya siapa ya Mas iPhone ya? Halo Mas iPhone, kedengeran nggak Mas suaranya? Halo. Iya, siap ya Mas, cari swing high ya. Oke? Hmm. 1, 2, 3, set. Set. Stop. Inside bar tuh ya kan, ngeselin banget tuh. Set, cari lagi. Stop. Cakep, bagus. Inside bar apa bukan? Inside bar ya. Ya. Set. Cari lagi. Swing high bukan nih? Ini swing high bukan Mas? Iya, ini swing Iya, high. iya. Di Iya, sini ada detail kecil ya, itu apa? Di sini kan ada 2 swing nih. Ya kan? Itu iya. kalian boleh gabungnya jadi satu swing yang lebih gede. Jadi satu major swing. Satu lagi deh. Set. Stop. Cakep. Udah clear tuh. Mas ini kita coba Mas Maulana. Halo Mas Maulana. Halo. Siap nyari swing high? Siap? Oke. Tuh 2, 3. Stop. Cakep. Satu lagi. Stop. Oke. One more deh. Satu lagi deh. Stop. Cakep. Bagus. Set. Mas Maulana udah clear. Kita coba. Yang belum siapa ya? Mas Revan. Halo Mas Revan. Halo? Oke, Mas Revan. Siap ya? Halo? Dengeran nggak Mas suaranya tuh? Mas? Siap jadi swing high-nya? Siap. Oke, tuh 2, 3. Stop. Oke, bagus. Cari lagi. Ini set baring selama. Stop. Oke, bagus. One more deh, one more. Stop. Oke, bagus. Mas Revan udah clear. Kita coba tadi siapa ya? Mas Rifan. Halo Mas Rifan. Sama, Bang. Oh sama ya, Rifan ya. Iya. Oke. Kita coba Mas Rifki Stevian. Ya. Siap Mas Rifki? Siap, Mas. Oke, cakep. Mas Revan aku mute lagi ya. Set, lanjut lagi. Tuh 2, 3, custom Mas college swing high. Stop. Oke, good. Lagi, oh nih, tadi set turun. Stop. Oke, bagus. Last one. Stop. Oke, bagus. Mas Rifki udah clear. Kita coba Mas Rizky Ramadan. Halo? Halo, Pak. Oke, siap ya cari swing high ya? Ya. Tuh 2, 3. Stop. Oke, ini ada 3 swing kecil di sidebar. Nggak bikin base dia. Set. Stop. Oke, last one deh, last one. Stop. Oke, good. Terakhir kita coba Mas Samsul Arifin. Halo? Iya, Tuh. Siap cari swing Siap. high? siap. Tuh 2, 3. Stop. Good. Cari lagi. Stop. Oke, bagus. Terakhir. Stop. Oke, good. Bagus. Mas Samsul udah. Mas Tegar, halo Mas Tegar. Siap? Siap Mas Tegar? Siap. Ada suaranya ya. Halo? Halo. Oke. Siap Mas Tegar cari swing high? Siap, Bang. Oke. Tuh 2, 3. Stop. Good. Cari lagi. Stop. Oke, bagus. Terakhir. Stop. Oke, bagus. Cakep. Udah ya Mas Tegar. Siapa yang belum ya?
Udah semua kan? Oke, udah semua. Nah, kalau swing low-nya gimana? Kalau kalian udah bisa cari swing high, swing low-nya juga pasti bisa. Contoh, itu cuma kebalikannya doang. Contohnya apa? Ini swing low, ini sini deh, ini swing low, ini swing low, di sini swing low, ini swing low lagi, ya kan? Di sini swing low lagi, di sini juga ada swing low. Biasanya habis swing high dia akan membentuk swing low. Clear ya? Kalau ini dia membentuk base nih, ada beberapa swing kecil di sini membentuk base. Di sini swing low, clear ya? Kalau kalian bisa swing high, swing low pasti udah bisa. Tinggal dibalik aja. Nah, aku kan kasih PR sebelum kita lanjut lagi. PR-nya gampang. Ya, aku catat aja di notes. Itu apa? PR-nya, kalian tinggal cari aja satu aset. Ya, satu aset bebas, aset apa aja. Kripto boleh, saham boleh, forex boleh, terserah. Di time frame 4 jam, kalian tandain 100 swing high sama 100 swing low. Itu aja PR-nya. 100 swing high, 100 swing low. Habis itu kalian bisa kirim aja ke Telegram. Clear ya? Dapat PR ya? Dapat ya? Nah, sekarang kita masuk ke sesi favorit aku. Kita masuk ke sesi bebas. Nah, aku bakal panggil sama kayak tadi. Aku bakal panggil satu-satu. Gitu. Nah, di sini kalian ada kesempatan nanya. Bebas, kalian mau nanya apa aja. On topic, off topic, terserah apa aja. Kalian mau konsultasi juga boleh. Ngobrol-ngobrol biasa juga boleh. Aku bakal panggil satu-satu ya. Kita coba lagi dari Mas Abdillah. Halo Mas Abdillah, mau nanya nggak? Silakan, nanya apa aja. Halo? Halo Kak. Yo, mau nanya apa Mas? Silakan. Ada yang mau ditanya nggak Mas? Apa aja, off topic nggak apa-apa. Mas? Belum ada sih Kak. Belum ada. Ya udah, kalau gitu aku yang nanya deh. Kira-kira Mas Abdillah ada permasalahan nggak ketika Mas trading? Belum ada ya? Selalu ketinggalan momen sih Kak. Oh, ketinggalan momen. Nah, Mas biasanya pakai apa? Tradingnya gimana? Swing trading kah? Scalping kah? Intraday atau gimana? Trend following? Biasanya intraday Kak. Intraday. Di forex ya berarti ya? Iya. Forex. Nah, sebenarnya gini, nggak apa-apa. Kalau misalnya merasa ketinggalan, Mas bisa pakai alarm gitu. Apalagi kalau misalnya Mas trading view-nya udah merasa bahwa trading view-nya udah oke, udah yang premium, Mas bisa pakai alarm. Contohnya apa? Misalnya let's say, ya aku lihat dulu nih. Misalnya Mas mau nge-sell nih, ya kan? Let's say nge-sell di sini nih. Ini trading plan udah aku gambar udah berkali-kali nih, ntar ya. Misalnya gini, Mas sudah ngerasa dia nge-break dari trend line-nya, Mas sudah ngerasa ini udah inilah ya. Yang Mas bisa lakuin adalah, Mas tahu ini trennya Mas sudah jelas, oke ini kayaknya bakal turun nih, ya kan? Trend line-nya udah break, ini udah sudah ngecem, Mas mau nge-sell di area sini nih berarti nih, di range resisten. Yang Mas bisa lakuin adalah Mas bisa pasang alarm di sini. Di trading view, di sini ada alarmnya, contohnya apa? Horizontal line, sorry. Nah, Mas bisa set alarm di sini nih, pasang alarm di sini, let's say. Set alarm, habis itu, Mas tinggal tungguin aja ketika harganya nyampe area tersebut, nyampe area-area situ, baru nanti Mas bisa pantengin, kayak gitu. Clear ya? Atau misalnya Mas mau nge-buy nih, ajar gue mau nge-buy di area sini deh, gitu. Gue ngerasa kayaknya harga sudah cukup murah, gue mau gitu, ya udah Mas bisa pasang alarm di bawah. Nanti ketika harganya udah sampai situ, baru Mas pantengin, gitu. Mas bisa pindah ke time frame kecil, baru Mas liatin beneran gak nih apakah harganya nge-break, apakah harganya terjadi rejection dan kawan-kawan. Clear ya? Udah kejawab Mas permasalahannya? Oke Kak, terima kasih Kak. Oke. Kita coba ke Mas Aru. Halo Mas Aru, mau nanya? Iya, halo. Silakan mau nanya apa Mas? Apa ya? Kayak mau tanya tuh sebenarnya valid rejection itu yang ciri-cirinya kayak gimana ya Kak? Valid rejection sebenarnya simpel banget Mas. Kalau mau gampang, lihat aja dibikin swing high atau swing low di time frame kecil. Itu gampang banget. Contohnya apa? Misalnya gini. Kita ngelihat nih. Let's say ini resisten minor. Ya kan? Ini kan rejection valid di sini. Look. Lihat gak tuh dibikin swing high? Lihat gak nih? Iya, lihat ya. Ya kan? Valid rejection tuh kalau kalian mau lihat swing high.
Contoh keduanya lebih gampang, itu ada ketika dia ngebikin wick-nya panjang-panjang kayak gini, atau yang lebih bagus adalah ketika candle impulsif. Impulsif apa? Tebel-tebel, ya kan? Nih kalian tahu nih resisten, harganya udah sampai situ tuh, mulai nge-reject, bukan mulai bikin swing, dan sekali dibikin swing, hasilnya bikin yang tebel-tebel kayak gini. Ini mah cantik banget, turun ini, gitu. Sebenarnya ini bisa dipakai buat breakout entry. Yang bentuk-bentuknya impulsif, boleh banget dipakai buat breakout entry. Clear ya? Contohnya ini nih. Oke? Dapat ya? Dapat ya? Ya, oke. Oke. Yuk, mau tanya apa lagi nih, Mas Candika? Ada yang mau nanya? Yuk, Mas Candika, ada yang mau tanya? Ada Kak, ini Silakan, mau tanya apa, Mas? beda yang inside bar tadi sama sideways bedanya apa? Atau sama? Sideways itu tren besar, Mas. Pergerakan harga besar. Inside bar itu dia cuma ngumpul aja. Contohnya apa? Kayak gini nih. Ini contoh inside bar. Bentar ya. Bentar, aku contohin di time frame 1 jam aja biar kelihatan jelas. Lihat. Ini inside bar nih, Mas. Ngumpul-ngumpul begini. Lihat kan? Kalau trend sideways itu bentuknya kayak gini, Mas. Time frame besar. Let's say kita ke BNB ya tadi ya. BNB. Soal futuresnya crypto tuh lagi pada sideways terus. Nih sideways, lihat gak tuh? Lihat gak? Kalau inside bar dia cuma kumpul kecil, sideways tuh pergerakan harga besarnya, Mas. Clear ya? Dapat ya? Udah kejawab, Mas? Mas Udah Chandra? Kak, udah sih. Oke. Kita coba ke Mas Dedi ya. Mas Dedi belum nanya ya? Halo Mas Dedi? Halo, ya. Yuk, silakan Mas Dedi mau nanya apa? Gimana caranya untuk mengetahui kalau itu support, demand atau supply? Coba, swing high swing loh. Paling gampang, aku bilang swing high swing low itu mau dia jadi support, mau dia jadi resisten, demand sama supply itu gampang. Sebenarnya supply and demand itu kita bisa lihat dari sini. Contohnya ini kan area nih. If you can see, Yeah. kalau kalian bisa lihat ada dia bikin base, lihat ya tuh. Yeah. Dia ngebikin base atau kalian ngeliat ada tempat yang rejectionnya gede, swing gede. Itu udah pasti jadi area demand, area supply, jadi support, jadi resisten. Udah pasti. Gitu. Makanya kalau kalian perhatiin, swing high, swing low itu dia banyak banget fungsinya. Contohnya ini. Ini paling nih ntar harga nih. Kalau ngelakuin rejection, apa sih nih? Reject dulu. Paling dia 40 pips turun ke bawah. 20-30 pips. Kalau gold 40-an. Lihat ya? Oke, Kak. Gitu sebenarnya. Contohnya apa nih? Area-area kayak gini, yang rejection kayak gini. Kalau kalian tahu di mana major swing-nya, contohnya di sini pasti akan melakukan some form of rejection. Gitu. Clear ya? Oke, Kak. Ya. Oke, tanya lagi. Mas Dedi udah clear. Kita coba Mas iPhone. Halo Mas iPhone. Yo, mau tanya apa? Halo. Yo, mau tanya apa Mas? Kalau likuidasi itu apa, Pak? Apa? Likuidasi di mana dulu nih? Di kripto apa di forex? Di forex kalau kita apa tuh? Kadang-kadang kan kita pasang garis resisten gitu. Tapi ternyata pakai dulu gitu apa namanya likuidasi apa? Itu Kenapa, maksudnya gimana? Mas? Kenapa? Misalnya kita pasang garis resisten, Terus? open di situ, tapi harga itu pakai naik di atas garis dulu gitu loh. Oh iya. Dia lebih liquid ya, maksudnya ya? Nah itu apa maksudnya? Pergerakannya lebih cepat, volatilitasnya lebih naik, Mas. Pergerakannya kencang dia. Market liquid itu market yang bergerak, gitu. Banyak playernya. Market yang nggak liquid itu kalau marketnya stagnan. Clear nggak? Pergerakannya tipis-tipis. Makanya gold, Euro USD, US 100 itu market yang relatif liquid banget. Clear ya? Volatility-nya dia relatif kencang soalnya. Gitu. Kadang Oke? naik SL, Kenapa? kadang nyangkut SL. Iya, nyangkut SL. Emang bener tuh, Mas. Emang bener. Tapi nggak apa-apa. Gitu. Bisa diantisipasi enggak seperti itu? Sorry, Mas. Kurang kedengeran apa?
ya diantisipasi nggak kayak kalau nemuin kayak gitu, maksudnya SL-nya harus berapa tip gitu, mau gimana? Bergantung Mas mainnya apa, swing apa scalp. Scalping lah Bergantung misalnya. soalnya. Kenapa? Misalnya scalping gitu. Scalping, SL-nya paling 40 pips, sorry. SL-nya pasti di atas 18 pips biasanya. Gitu. Kalau Euro USD, SL mungkin 8 pips, 10 pips. Sebenarnya, kesalahan banyak orang itu gini, ketika dia gambar trendline, atau di gambar resisten, dia entry-nya tuh agak di bawahnya. Gitu. Sebenarnya kalau mau, entry-nya benar-benar pas di situnya. Lihat deh. Entry-entry yang kayak gini nih, pick and bottom-nya itu biasa agak lebih susah buat kena. Kalau entry agak di tengah-tengah, misal di sini nih, kita tahu nih resisten minor. Entry-entry yang kayak gini nih, kadang pasti kejilat. Lihat deh, ini resistennya di sini, tapi dia udah entry di sini. Kejilat biasanya. Makanya kalau kalian perhatiin, aku kadang entry itu selalu di pick-pick yang kayak gini. Gitu. Aku nggak mau entry-entry kalau dia di tengah-tengah. Biasa gitu. Itu lebih susah buat kejilat stop loss-nya. Biasa kayak gitu. Clear ya? Nah, tapi kalau mau lihat konfirmasi candlenya dulu, kayak tadi swing high gitu. Swing high. Contohnya ini, nggak kejilat dia paling. Ya kan? Sampai sini pasti udah TP. Candlenya kan harus nge-break yang paling atas itu, maksudnya. Nggak harus. Yang penting dia bikin valid swing terus ya, valid swing. Dia itu valid swing, itu nggak harus. Maka aku bilang, nggak usah repot-repot, cari bentuknya U kebalik. U kebalik udah pasti valid swing. Loh, ini terlalu jauh nih, ini jangan di entry. Yang kayak gini-gini U kebalik udah pasti valid swing. Entry-nya setelah gimana? Apa? Entry-nya setelah break, nunggu Break apa dulu nih? Break yang itu swing high itu? Nggak harus. Candle close boleh. Bahkan kalau misalnya kalian udah tahu sifat marketnya, dia baru bikin merah dikit udah entry. Mentor aku kadang masih hijau di entry. Gila tuh orang asli. Masih hijau begini nih, entry turun harganya, baru bikin swing. Itu gila tuh. Itu kalau kalian udah mulai ngerti dengan behavior marketnya. Gitu. Clear ya? Oke, kita coba Mas yang belum nanya siapa? Mas Maulana ya? Mas Maulana mau nanya? Halo. Yuk, mau nanya apa Mas? Aku kan pernah nonton kontennya Bang Abi itu. Yang bahagia itu pada saat stop loss kita dipindahin ke entry. Maksudnya gimana? Oh, kasih tuh contoh, enak banget. Itu enak banget itu. Ya, terus. Iya, coba tolong kasih contoh. Aku masih belum ngerti. Itu maksudnya open posisinya lebih dari satu layer apa gimana? Satu layer nggak apa-apa. Aku juga sering nih, contohnya kayak gini nih. Let's say kita entry aku yang 4 aja ya guys ya. Aku entry kayak sini deh. Ini aku cut loss-nya kemarin satu nih. Nih, entry ini nih. Nih, kalau ini aku aja di sesi kedua ya, tapi nggak apa-apa, aku bocorin dulu. Aku tuh tipe-tipe yang 1:1 sama stop loss aku pindahin. Contohnya apa? Let's say trade aku yang ini ya nih. Lihat, cut loss aku apa? 30 pips. Aku entry after dia udah bikin swing. Yang terjadi apa? Lihat, 1:1 sama stop loss pindahin. Contohnya apa? Cut loss aku berapa? 34 pips. Dia gerak 34 pips saja. 34 pips. Oke. TP 20%, take profit 20%, pindahin stop loss. That's it. Running lah sampai TP full. Nggak running bodo amat. Mau dia kena sampai bawah BP, no problem. I don't care. Clear ya? That's a good trade. Karena anteng banget jadinya. Anteng banget. Clear ya? Oh iya. Itu artinya. Jadi kalian nanti bisa monitor. Kalau kalian, makanya enaknya kalau trading view yang premium, 1:1 kalian bisa pasang alarm. Gitu. Dia alarm hit, pindahin stop loss di MetaTrader. Gitu. Clear ya? Iya. Nextnya mohon bimbingannya, soalnya saya masih belum terjun ke market forex ini, belum buat aja akun juga. Tenang aja, ntar kita bantuin pelan-pelan kok Mas. Tenang aja. Oke. Itu makanya ada fungsi konsultasinya Mas, gitu. Jadi Mas bisa gitu. ngobrol-ngobrol, gitu. Tenang, nanti aku bantu pelan-pelan. Oke, siap. Makasih. Tadi Mas Maulana ya, kita coba Mas Revan. Halo Mas Revan, mau nanya nggak? Iya, halo Bang. Yo, silakan, mau nanya apa? Iya, saya masih kadang suka bingung sih nentuin trend line.
Trendline. Time frame berapa gitu? Trendline itu kalian taruh di major time frame aja. Time frame sebenarnya di sisi kedua, tapi nggak apa-apa, aku bocorin aja. Time frame 4 jam, 1 hari. Gampang, enak. Itu buat swing trading tapi. Kalau scalping biasa 1 jam. Nah, trendline itu sebenarnya simple ya, kalau kalian tahu swing-swingnya. Just like that. Ini trendline, buset, aku gambar dari sini loh guys. Noh, dari sini. Noh, Desember 16 sampai sekarang nggak aku ganti. Berdasarkan apa? Multiple rejection. Loh, kelihatan ya? Nanti minggu depan aku lebih dalam lagi nih ya, aku bahas lebih dalam. Tapi intinya kalau gambar trendline ya kalian pilih aja yang multiple rejection, yang reject di area yang sama. Makanya di situ pentingnya buat tahu sistem swing low. Gitu. Ini naik sampai sini paling nih. Gitu. Clear ya? Untuk entry-nya Bang? Entry-nya pasti time frame lebih kecil dong. Nggak mungkin entry time frame segitu. Ya kan? By the way, ini kalau gold jangan di entry dulu ya nih, harganya udah ketinggian. Sabar dulu, tunggu dia retrace, baru turun lagi. Di sini ada minor resistance soalnya. Gitu. Paling gini, nunggu di bawah sini, bikin swing low, atau nunggu di atas. Set, bikin swing low. Gitu, baru entry. Clear ya? Oke, Itu Bang. sebenarnya. Jadi, entry-nya gimana? Pasti kalian pindah ke time frame kecil lagi. Buat area apa? Support resistance lagi pasti. Ujung-ujung situ, supply and demand, support and resistance. Pasti situ, area sini buat entry, area sini buat entry. Tapi kan basicnya kan dari sini dulu. Tahu dulu ceritanya dia mau ngapain. Ya kan? Kalau ceritanya masih nggak jelas, tuh jangan entry. Kalau nggak bisa ngejelasin nih harga mau kemana, sampai di mana, dong, jangan entry. Clear ya? Oke Bang. Nih, contohnya di sini nih. Fibonacci. Iya, sampai situ dia. Turun naik lagi paling. Harusnya dia sampai sini nih. Minimal sampai sini kayaknya nih. Sini sampai sini. Oke, lanjut lagi. Yuk, mau tanya lagi, apa lagi? Tadi siapa yang belum nanya? Sorry, Mas Rifki belum nanya ya. Sorry Mas. Oh, ngasih tahu buku ya, buku kayak gitu ya? Yuk, Mas Rifki mau nanya apa? Ya, sorry Mas, maaf mau nanya. Kalau misalkan teknik scalping itu biasanya time frame-nya 15 menit atau 30 menit atau 1 jam sih? Sorry Mas, kurang kedengeran tadi. Gimana? Ya, kalau buat teknik scalping, saya main di crypto ya. Itu biasanya time frame-nya itu lihat indikator yang 15, 30 menit atau 1 jam sih Mas. Sebenarnya ingat, time frame tuh ada multiple loh Mas. Ada namanya major time frame, minor time frame. Major time frame itu kita pakai buat lihat trend, entry-nya di minor time frame. Mas, kalau scalping, saran aku pakai 1 jam, entry di M15 atau di M5 buat scalping. Gitu. Contohnya apa? Misalnya gini. Jadi kita zooming 2-3, kita mau scalping. Oke, di 1 jam dia udah nge-break, ya kan? Kita lihat di M5-nya, supportnya di mana, support di sini, support di atas, baru kita entry lagi di situ. Ya. Jadi di situ tuh kita 1 jam buat lihat cerita, alur ceritanya dia mau kemana, melakukan apa, baru kita pindah ke time frame M15 atau M5 untuk cari entry positionnya, entry triggernya. Clear ya? Sama mau satu lagi Mas, mau nanya? Ya, silakan. Kalau misalkan nih saya udah open posisi nih, misalkan sell gitu ya, short. Nah, saya yakin nih short, tapi untuk hindarin gorengan-gorengan itu mentalnya gimana Mas? Kayak saya udah yakin untuk short, tiba-tiba kan suka gorengan ke buy kan, ke long gitu kan, candlenya. Nah, itu kadang sih kurang yakin gitu. Oh, ingat gak? Kalau nggak yakin alasannya apa? Biasanya 2. Kurang konfirmasi atau trading plan-nya kita nggak yakin. Gitu. Biasanya kalau kalian lihat trading plan aku pasti sama. Support resistance, swing low, aku entry. Trading plan aku sama terus Bang. Kalau kalian perhatiin trading plan aku nggak berubah-berubah. Di situlah dimana kita bisa track win rate kita. Nah, jadi Mas pilih 1 atau 2 trading plan yang Mas yakin. Mas dalamin di situ dulu. Mas udah dalamin, Mas udah yakin, Mas akan lebih gampang. Nggak akan takut terhadap gocekan-gocekannya. Yang kedua, kalau risk management Mas oke, nggak akan takut kena stop loss. Percaya sama aku, nggak akan takut kena stop loss. Aku itu trading di forex, aku kan main intraday kan, intraday sama scalping. Risk aku cuma 1% dari total modal. Risk aku cuma 1%, mentor aku risk cuma 1%. Gitu, clear ya? Gitu. Jadi kalau kalian itu risk managementnya bagus, trading itu it's all about setup. Ini yang penting.
It's all about setup, bukan profit, bukan loss tapi setup. Terapkan yang BC aja nggak apa-apa. Kenapa? Iya Mas. Oh. Sorry. Akhirnya bisa gabung lagi ya Mas Gali, nggak apa-apa. Oke, nah tadi Mas Rifki udah ya. Kita coba yang bertanya siapa ya? Mas Samsul ya. Halo Mas Samsul. Ya Kak. Yuk mau nanya apa Mas? Gitu loh Kak, cara menentukan liquidity yang atas sama yang bawah itu kan pasti diambil. Itu harus ya cara menentukan gimana atas dulu atau bawah dulunya itu gimana Kak? Sama gap juga. Kalau gap kan gampang kelihatannya. Tinggal aja kalau di kosong. Likuiditas bawah. Aku mah simple banget guys sebenarnya. Very simple. Aku sama mentor aku tuh simple banget. Top or bottom, that's it. Itu aja. Kalian nggak perlu terlalu repot-repot. Nentuin itunya top and bottom aja. Nggak usah trade di tengah-tengah kayak gini. Karena biasanya kegocek-gocek. Clear ya? Kalau nentuin liquidity, top and bottom, that's it. Gitu aja. Cari aja swing-swingnya. Makanya aku bilang, kalau kalian tahu di mana swingnya, kalian tahu di mana bentuk-bentuk candle yang impulsif-impulsif, lebih gampang untuk kalian nyari tahu di mana supply and demand areanya. Clear ya? Ya Kak, makasih. Gitu. Karena support and resistance, supply and demand, psikologinya ujung-ujung sama. Area juga. Clear ya? Iya. Gitu. Makasih. Itu Mas ini ya, Mas Samsul ya. Kita coba terakhir Mas Tegar. Halo Mas Tegar, mau nanya? Mas Tegar? Enggak Bang. Nggak ada. Oke, ada lagi guys yang mau ditanya? Ada lagi yang mau dicurhatin nggak? Ayo. Aku nanya boleh Bang? Boleh dong, masa nggak boleh? Yuk silakan mau nanya ke Mas. Yang mau curhat juga nggak apa-apa, curhat aja gitu. Kalau misal Hmm? market session yang bagus untuk trading itu di jam berapa biasanya? Oh, aku suka tuh pertanyaannya. Ini untuk gold ya? Iya, untuk gold. Strike time-nya untuk gold dan euro 19.30 sampai 23.30 strike time-nya dia. Paling volatile di sini, persis 19.30. Aduh Tuhan. Waduh, tuh gerakannya tuh kadang tos 100 pips kayak gitu tuh 19.30 biasanya. Gitu loh. Karena ada news apa segala macam bisa di sini. Berarti kita harus konsisten ya. Tiap Iya. harinya trading di jam itu gitu. Nggak harus, Mas. Nggak harus. Jangan bukan trading jam segitu terus ya. Baru ngeliatin market nggak gitu. Karena kita tahu nih strike time-nya jam segini. Tahu dong, 19.30, 23.30, ya kan? Sampai 23.30. Kita udah siapin dari jam 6 pasti. Jam 6 udah tahu. Tinggal pasang alarm. Gitu. Jam 6 kita lihat dulu marketnya bentuk gimana. Ya kan? Apakah ceritanya kita udah bisa build? Udah tahu biasnya dia mau ngapain. Barulah nanti jam-jam segini kita akan pindah ke time frame lebih kecil. Buat lihat beneran nggak nih? Beneran bisa entry nggak nih? Ada entry opportunity nggak? Kalau nggak ada entry opportunity, say goodbye nanti aja. Kayak kemarin. Nah, ada beberapa hal yang orang kadang nggak tahu. Nih, ini yang aku sering banget lihat. Terkadang strateginya benar, tekniknya benar, technical analysis good. Tapi terkadang jangan lupa bahwa psikologi tradingnya juga ngaruh. Lagi bad mood, jangan nge-trade mati biasanya. Gitu. Lagi sibuk, jangan di-trade, sabar dulu aja. Gitu. Biarin aja, market open 24/7, hampir 24 jam. Ya kan? Kalau nggak besok, kalau nggak hari ini dapat, besok pasti dapat. Gitu. Jangan terlalu takut untuk miss opportunity. Kayak kemarin, aku liburan, aku kemarin nggak nge-trade. Kagak nge-trade aku liburan. Kalian perhatiin aja. Nggak nge-trade aku. Kosong. Dapat nggak? Kosong. Karena aku nggak dapat entry-nya. Biarin aja, is okay. Gitu. Dapat ya? Clear ya? Oke. Gitu. Itu lagi boleh, Mas? Boleh dong. Lagi. Boleh. Yuk, silakan. Ini, aku kan tipikal orang yang nggak sabaran ya. Cocoknya di tipe apa itu? Scalping kah? Apa? Scalping cocok. Ambil 30 pips, 40 pips, cocok tuh. Stop loss-nya Euro USD cocok berarti buat Mas. Kalau gold kadang terlalu volatile. Aku ada kenalan mentor aku. Dia orang Amerika kan.
Tahu nggak Mas, dia tuh cuma ngincer 30 pips. Cuma ngincer 30 pips, Mas. Ya kan? Dengan risk 1% dari total modalnya. Ya, bayangin 1%. Tapi bayangin 1%-nya dia, Mas, kali buka 20 lot, 30 pips, kali TP $6.000. Bayangin nggak tuh? Tuh, 30 pips. 1%-nya dia. Jadi, makanya ini aku belajar dari mentor-mentor aku. Guys, nggak usah terlalu gimana-gimana banget. Yang penting apa? Belajar pakai modal kecil. Kumpulinlah itu modal sebanyak mungkin. Kumpulin modal sebanyak mungkin. Ya kan? Kalian develop dulu skill kalian, develop dulu win rate kalian, paling nggak di atas, paling nggak 60% lah. 60% is a good thing. Ya kan? Develop win rate ya, develop skill ya, risk management ya, baru kalian harus pakai modal gede. Kalau kalian scalping ngincar 30 pips, ya kan 20 pips, no problem, nggak ada masalah, gitu. Clear ya, temen mentor aku kayak gitu, gila tuh, asli. Clear ya? Dapat ya? Yuk, tanya lagi, silakan. Tanya apa lagi? Kak mau tanya dong. Silakan. Itu untuk tugas kita, filenya JPEG atau bebas. Ngirim link boleh, JPEG boleh. gitu. Seenaknya aja, nggak apa-apa. Nggak usah terlalu gimana-gimana kok. Gitu. Aku sebenarnya nggak perlu kalian harus kerjain 100 sih, nggak perlu. Aku cuma perlu buat ngelihat kalian untuk bisa nggak lebih detail untuk nyari swing high, swing low-nya. Lebih ke situ sih guys sebenarnya. Oke? Ya. Gitu. Satu jadi lagi Kak. Ya silakan. Sebetulnya curhat sih. Bagus, aku suka kayak gini malah. Yuk, silakan, tanya apa? Kan aku pernah masuk ke market tahun 2016 sampai 2017. Setelah itu berhenti lama sampai bulan-bulan inilah. Sering-sering lihat market, terus gambar-gambar kan. Nah, kemarin banget hari Selasa aku deposit cuma $20. Nah, $20 aku mainin di sekarang hari Jumat. Rabu. Hari Rabu itu jadi $80. Terus? Nah, terus kemarin banget hari Kamis karena aku ambisi, akhirnya balik lagi saldonya jadi cuman $20 lagi. Iya, biasanya kenapa? Ayo, greedy ya. Ya, karena terlalu ambisi itu tadi sih. Ya kan? Greedy nih biasanya nih. Aku dengar orang dari 8 ke dari 20 ke 800 itu udah bagus tuh, ya kan? Tapi kadang nge-keep yang nggak berani gitu. Ya kan? Ya, silakan. Terus? Terus kenapa aku ikut kelas ini? Karena aku mau cari tahu nih, apa sih kekuranganku, karena menurutku untuk entry dan lain-lain sebetulnya basicnya sih udah bisa, cuman lebih pengen tahu apa sih cocoknya aku di mana gitu, untuk mungkin teknikalnya apa, terus di market apa yang aku harus masuk di situ gitu-gitu sih. Oke. Nah, aku akan kasih beberapa pertanyaan. Ini kenapa guys aku suka yang namanya sesi konsultasi, karena tiap orang punya masalah beda-beda kan. Nah, aku tanya ke Mas. Mas, win rate paling tinggi di mana? Win rate paling tinggi. Marketnya maksudnya? Marketnya. Di antara semua market, paling comfortable, paling nyaman, win rate paling tinggi di mana? Di gold sih. Gold, oke. Fokus on gold berarti. Oke. Yeah. Sukanya main apa? Main cepet kah? Main swing kah? Main trend kah? Sukanya apa? Scalping. Kalau scalping. Swing aku kurang karena apa ya? Nggak cocok aja kan? Nggak cocoknya karena sering ditinggal sih. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya itu yang aku bilang di sesi yang paling awal banget. Ya kan? Ada 3 trading style, scalping, intraday, swing. Tiap orang bakal punya sifat yang beda-beda. Mas berarti cocok di gold, Mas cocok di scalping. Artinya apa? Mas udah ketemu nih dua tempat yang bagus nih, yaitu gold and scalping. Tinggal satu lagi, yaitu apa? Trading strategi Mas harus pilih. Di antara semua trading style, Mas pilih 1 atau 2
trading style yang cocok sama Mas, yang Mas yakin win rate tinggi, terus Mas backtest. Minimal 10 kali trade berdasarkan trade tersebut. Clear? Itu pertama. Dapat ya, ini Mas ingat-ingat. Yang kedua, masalah Mas bukan di teknikalnya doang. Teknikalnya mah gampang, pasti Mas bisa. Aku jamin. Inilah kenapa kita taruh psikologi trading di awal. Karena biasanya orang datang ke kita bukan karena teknik, karena psikologinya hancur. Biasanya di situ. Aku ada orang pas itu rugi 50 juta 3 minggu, pas itu curhat sama aku juga. Nah, permasalahan Mas bukan teknik, tapi di psikologi. Di mananya? Pasti di risk management-nya. Gitu. Aku dengar dari $20 ke 800 udah bagus. Permasalahan di 800 Mas nggak berani Bukan keep. 800, 80. Oh, 80, sorry. Ya kan? $20 ke 80. It's good. Ya kan? It's good. Pertanyaannya adalah risk management-nya bagaimana? Gitu. Nah, Di situ sebenarnya Mas harus cari tahu risk management ini gimana nih? Apakah sesuai apa tidak di situ. Yang kedua juga, ketika trading Mas harus cek apa? 2 hal. Ini killernya nih. Ini yang bagi-bagi yang udah berpengalaman killer di sini ya guys ya. Itu apa? Too greedy, terlalu greedy, alias tidak fokus ke risk management, dan apa? Over confidence. Ini biasanya. Udah trading win rate dari 10 kali trade, udah 8 udah profit, dia naikin risk management-nya, dia terlalu greedy. Dan naikinnya terlalu gede biasanya di situ. Naikin nggak apa-apa, tapi kalau terlalu gede, biasanya killernya di situ. Makanya bisa dari modal gede ke modal kecil lagi dari situ. Dia nggak berhasil nge-keep modalnya. Clear ya? Masalahnya di sini, greedy and overconfidence. Clear ya? Sering banget sih, Kak, kalau pas lihat market, apalagi kalau udah pasang posisi, ya kan? Namanya juga scalping kan harus dipantau kan ya? Iya, benar. Apa ya? Tenaga itu terkuras semuanya. Iya, karena Mas juga nggak ngelimit berapa kali Mas training sehari. Ya kan? Nah, itu juga sih. Mas nggak limit kan? Ini permasalahan banyak scalper. Aku dulu sama mentor aku juga gitu ya, terang aja. Di limit Mas, sehari itu 3 kali aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu ini, 3 kali aja, nggak usah banyak-banyak, gitu. 1 sampai 3 kali. Mentor aku trading tuh seminggu tuh cuma 3 kali, ya kan? Tapi apa? Modalnya udah gede, gitu. Jadi sekali trade semakin gede si modal, makin enak tradingnya. Gitu. Nah, makin nyantai. Same thing. Nanti saran aku, Mas gak usah terlalu agresif. Santai aja. 2 kali, 3 kali. Asal apa? Makanya aku bilang, fokus poinnya asal set up-nya bagus. Kita trading by setup. Setup-nya ada, baru kita entry. Kalau setupnya berkualitas, baru kita entry. Kita ngerasa setupnya tidak berkualitas, jangan entry. Itu yang akan ngebedain mana yang lebih berpengalaman soalnya. Benar ya? Harusnya TP sebagian ini. Iya. Tuh bener tuh. TP 20% juga bagus. Nah, aku juga sering gitu. Aku biasanya gitu. Pas BP, TP 20%, say goodbye. Gitu. Ya, itu enak banget itu. Bahagia dah hidup dah. Clear ya? Iya kan. Ini ya, kan silakan mau nanya apa lagi Mas? Barusan tuh. Barusan posisi kan ada news tuh. NFA. Karena nggak fokus, lagi belajar juga, open posisi, apa namanya, profitnya juga nggak banyak-banyak, karena nggak fokus aja. Nggak apa-apa, it's okay Mas, nggak apa-apa. Kalau menurut Kak Jerry tadi, $20 ke $80 itu udah bagus atau? Bagus banget itu Mas malah. Bagus banget. Cuma kayak aku bilang, ini guys, ingat bahwa kita tuh mau trading for a long time, untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Makanya aku bakal ulangin terus sampai berbusa deh kalau bisa deh. Risk management dijaga. Mas udah nge-grow account-nya sampai situ, turunin lagi risk-nya. Jangan di-keep, turunin lagi. Supaya tetap dia stabil. Clear ya? Ketika account udah di-grow, turunin lagi risk-nya, stabilin lagi. Ingat, ikutin 5% rule, ikutin 2% rule. Itu yang misalnya
account-nya $20, udah berubah jadi $80. Kali lagi, oke, $80 kali 2%, berarti berapa? Maksimal risk gue segini. Oke, gue nggak boleh rugi lebih dari segini setiap kali gue nge-trade. Account-nya grow lagi jadi $100. Kali lagi, 2%-nya berapa? Gitu. Oh gitu ya. Misalnya account $1.000 ya kan? Oke, account $1.000 kali aja 2%, berarti segini. Gue nggak boleh rugi lebih dari segini. Kalau udah rugi dari segini, oke, nggak apa-apa. Kita coba 3 kali 4 trade gitu. Clear ya? Dapat ya? Oke, ada lagi guys yang mau ditanya? Aku nanya Kak, Bang. Silakan. Ger. Tolong cariin apa break of structure, terus terbentuknya retracement, terus optimal entry area di market. Biar lebih paham. Break of structure. Iya. Optimal entry area. Iya. Biasanya Bang Jer kalau boleh sharing entry-nya itu pada saat momen kayak gimana? Aku pengen Begini tahu. aku biasanya. Lihat nih. Pasti sama guys, lihat deh. Trading aku tuh sama. Boring trading aku guys. Look at this. Look. Nih, aku bisa jelasin. Support minor, swing high entry. Resistance major, swing low entry. Resistance major, swing high entry. Cut loss. Ya kan? Gak apa-apa. Ada lagi satu di sini. Lihat. Swing high major, swing high, look, resisten, ya kan? Swing high entry, lihat gak? Resisten, swing high, entry, cut loss. Kemarin-kemarin ada trade lagi di sini di bawah sini nih, tapi udah aku delete, ya kan? Swing low gini, aku entry top and bottom guys, selalu top and bottom, nggak pernah aneh-aneh aku trade-nya. Lihat gak? Trade aku tuh boring-boring, tapi lihat 1/4. Lihat gak? Itu sebenarnya guys. Ternyata aku tuh boring-boring. Pada saat konfirmasi candlestick apa gimana? Iya, exactly candlestick. Lihat. Sama kan? Tuh. Yakinnya pada saat itu. Kok bisa entry di daerah situ? Yakinnya Karena, dari mana? lihat, resistance major. Satu resistance major, 2 market structure. Ya kan? Loh, kalau kalian perhatiin, higher low tahu? Swing high, swing low, tahu kan? Higher low, lower low. Dia bikin apa nih? Nih, look this. High, low, lower high, higher high, ngapain dia? Higher high kan? Higher low, higher high kan? Habis higher high, ngapain dia biasanya? Ada yang tahu nggak? Habis bikin higher high, bikin apa? Higher low. Artinya dia mau turun dulu nggak? Iya. Ya kan, habis mau turun dia mau naik lagi nggak? Itu sebenarnya. Makanya berani. Udah gitu di mana? Resisten. Resisten major kok. No problem, salah aja. Karena ingat, gold itu dia gerak ke bawah aja 40 pips dapat, guys. Ya kan? Minimal 40 pips dapat lah. Ya kan? Nah, kebetulan dia geraknya gede banget. Aku TP-nya pasti di minor support pasti. Aku selalu di situ, minor support, minor resistance, same exact thing. Lihat guys, TP aku yang ini aja nih, yang cut loss ini nih. Look, areanya mana? Lihat. Lihat ya. Sama juga. TP ini nih, mana? Major resistance. TP ini, di mana? Loh, minor support. Lihat ya? Kelihatan ya? Jadi sebenarnya itu, pasti itu. Kalau kalian trade aku, support resisten terus guys. Nah, entry-nya di time frame berapa, Bang? M15, M5 kadang. Oh. Gitu. Tapi time frame-nya dari 4 jam. Gitu. Lihat. Pantaunya ya dari 4 jam. Pantaunya. Nih, structure-nya dari 4 jam. Lihat. So, ini keys-nya guys. Trend. Support resistant. Swing high, swing low, atau candle behavior. That's it. Itu aja. Gitu. Aku dimarahin sama mentor aku dulu soalnya. Lah, lo belajar kebanyakan, lo fokus ini aja. Udah, akhirnya sampai sekarang kayak gini. Karena aku copy paste dari mentor aku. Gitu. Ini aja mainnya, guys. Kalian jago di sini, it's a lot easier fokusnya. Clear ya?
Dapat ya? Oh, sama satu risk management. Keys di situ. Oke? Ada lagi mau ditanya? Ya kan? Nih. Reject kan? Nih, reject gimana? Nih pasti inner support. Nah, tuh. Reject, jangan di-entry di sini. Sabar dulu aja. Nah, gitu. Clear ya guys ya? Yuk, tanya lagi yuk. Ada lagi? Nggak ada? Yakin? Yuk, mau tanya apa? Dalam kan Nggak kedengeran, maaf. Suaranya kencengin dong, Mas. dalam di mana kan ada daily base drop sama drop base drop ya Kak? Sorry, Nah, apa? Hah? Drop Dalam- base apa? Drop base drop Oke. Terus? sama daily base rally. Oke. Perbedaan drop base drop sama rally base rally. Nah, Itu. Drop base drop, dia ngedrop dulu harganya. Habis itu dia ngebuat inside bar atau base. Baru dia akan break low-nya ini. Itu drop, base, drop. Kalau rally base rally, dia akan low ini, dia akan naik. Ini namanya rally, dia akan ngebentuk base. Habis itu rally. Dia tuh market structure biasanya ada 4 formasi guys. Drop, base, drop, base, rally, base, rally, base, drop. Biasanya 4. Clear ya? Gitu. Drop, base, drop. Tadi mau tanya sama rally, base, rally ini. Oke? nah itu kan yang base kan jadi demand atau supply ya Kak. Nah cara nya gimana sama SLTP-nya? SLTP, entry pas breakout. Entry pas demand atau base? Dia break, boom. Cut loss-nya di bawah sini apa sini? Di bawah base-nya. TP-nya baru nyari resisten atasnya. Itu mau entry breakout. Tapi ingat kalau breakout-nya harus breakout yang impulsif. Kalau breakout yang nggak impulsif, jangan tarik lagi membentuk base-nya. Biasanya 8 bar tuh, dia 8 bar. Gitu. Clear ya? Lagi mau ditanya? Nggak ada? Bang, boleh kasih contoh untuk analisa nggak dari awal sampai open posisi? Ntar sesi 2. Ntar gue kalau ada bahan buat sesi 2 lagi. Siap. Ditanya terus sesi pertama. Sesi 2 Kecepatan mau ya? ngajarin apa? Ngajarin apa dong, ngobrol doang. Oke. Ya, ntar sesi 2. Sesi 2 soalnya udah mulai masuk analisa gitu. Terus sesi 2 aku nggak ngajar apa-apa, sedih banget dong. Aduh. Iya. Oke, Bang. Makasih. Ya, ntar ya, tenang. Sesi 2 aku kasih tenang aja. Oke? Ya, kalau gitu aku bakal end dulu sesinya ya guys ya. Makasih banyak guys, waktunya udah luangin hari Jumat lagi ya kan. Padahal yang harus nongkrong malah belajar. Ya udah, thank you banget guys waktunya. Ntar jangan lupa kerjain PR-nya. Jangan lupa di review juga, nonton juga. Ingat, pokoknya aku sampai busa dah aku ngomongin dah. Risk management nomor 1. Jangan lupa dengan psikologi trading. Oke? Dapat ya? Oke guys, kalau gitu aku bakal end dulu sesinya. Makasih banyak ya guys waktunya ya. Doan guys. Oke, dadah. Satu lagi. Jangan lupa siapin. Nih aku kasih satu PR lagi deh. Kalian kerja 50 nggak apa-apa. Tapi aku kasih satu PR yang lebih penting buat kalian. Ini kan aku tahu nih dari pembahasan kalian udah pada oke. Aku kasih PR ini aja nih. Kalian tulis bagi yang udah lebih expert ya, intermediate. Kalian tulis 3 permasalahan terbesar kalian ketika kalian trading. Tulis 3 masalah kalian trading habis ini, coba backtest apa segala macam dengan skill-skillnya yang ini. Habis itu baru kalian minggu depan bahas. Nanti minggu depan aku bakal tanyain satu-satu yang kalian yang hari ini nongol ya. 3 permasalahan terbesar kalian. Aku mau denger. Oke? Dapat ya guys ya? Oke, siap. Oke, makasih banyak guys waktunya. Dadah. Bye. Oke, Kak.